Bab 311, itu kesalahpahaman. Kami di sini untuk memberi selamat. Penerjemah, Lameditor, Hites. Melihat semua Grandmaster, Xin Feng menarik napas dalam-dalam dan menjawab dengan lugas, aku tidak bisa menurut. Saat ke-38 Grandmaster mendengar kata-kata ini, api di hati mereka telah mencapai titik puncaknya. Bagaimana dengan orang ini yang muncul entah dari mana? Meskipun mereka tidak tahu seberapa tangguh dia, tetapi bisakah dia benar-benar melawan kekuatan gabungan dari 38 sekte Grandmaster dan murid? Bagus, sekte Jiuxiao memang sombong seperti biasa. Aku harap kamu tidak menyesali kata-kata ini di ambang kehancuranmu. Grandmaster Hu dari sekte Awan Merah menjawab dengan dingin. Sepertinya dia harus benar-benar masuk sekarang. Apakah ada yang akan memberitahuku apa yang sedang terjadi sekarang? Dan pria itu telah berbicara. Pada saat yang sama, Lin Fan melotot ke Grandmaster Hu seperti sedang melihat orang mati. Kakak senior Lin, mereka ingin memecah belah sekte kita. Mereka benar-benar keterlaluan. Kita harus menyerahkan wilayah kita kepada mereka atau mereka akan menyatakan perang untuk menghancurkan sekte kita. Sekarang Lin Fan ada di sini, para pengikut sekte Jiuxiao langsung mengeluarkan semua keluhan mereka. Dulu ketika Lin Fan tidak ada, mereka benar-benar merasa sangat marah. Namun sekarang Lin Fan ada di sini, mereka bisa menceritakan semua masalah mereka kepadanya. Jika kakak senior Lin benar-benar menyerang, semua orang rendahan ini tidak akan punya nyali untuk bersikap kurang ajar lagi. Lin Fan berdiri dan melemparkan sepotong kue ke dalam mulutnya. Sambil mengunyah dengan gembira, dia terkekeh, hari ini adalah hari kenaikan jabatan kakakku ke kursi Grandmaster. Jika kalian tidak di sini untuk memberi selamat kepada mereka, biarlah. Namun, untuk berpikir bahwa kalian di sini untuk berbicara tentang menghancurkan sektenya. Nah, itu sedikit membuatku kesal. Grandmaster Hu menatap Lin Fan yang berdiri di tengah dan mendengus dingin, ini adalah urusan antara 38 sekte dan sekte Jiuxiao. Itu bukan urusanmu. Grandmaster Hu sengaja menaikkan volume suaranya ketika dia menyebutkan 38 sekte. Ini adalah peringatan bagi Lin Fan untuk berpikir dengan benar sebelum mencampuri masalah yang tidak mampu dia tangani. Di dalam 38 sekte, ada cukup banyak makhluk surgawi tingkat tinggi yang berkultivasi penuh. Untuk berbicara tentang kekuatan bertarung, mereka jelas jauh dari kata kurang. Semua orang tahu bahwa kultivasi penuh surgawi tingkat tinggi adalah yang terkuat yang bisa didapatkan di benua Dongling. Setelah itu, yang penting adalah jumlah rantai garis jaringan energi. Jika 38 sekte itu berdiri bersama, itu akan menjadi kekuatan yang menakutkan untuk dilihat. Bahkan sekte Jiuxiao di puncaknya harus membayar beberapa pengorbanan jika mereka ingin mengalahkan 38 sekte ini secara bersamaan, apalagi sekte Jiuxiao yang saat ini lemah. Saudara Lin, Xin Feng menatap Lin Fan, seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun Lin Fan melambaikan tangannya, memotong ucapan Xin Feng. Semua murid sekte Jiuxiao menatap Lin Fan dengan penuh harap. Baiklah, kalau begitu, tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan. Kalau begitu, ke-38 sekte bisa menyerangku bersama-sama. Lin Fan mengibaskan jubahnya dan menggunakan tangannya untuk memberi isyarat kepada massa di hadapannya. Raut wajah semua orang dari ke-38 sekte langsung berubah, apa maksudmu? Melihat orang-orang ini, Lin Fan mengangkat bahu acuh tak acuh, oh, tidak banyak. Karena kalian bersikeras menghancurkan sekte Jiuxiao, maka kurasa aku harus menghancurkan kalian semua hari ini juga. Itu akan menyelamatkanku dari masalah di masa mendatang. Saat Lin Fan mengucapkan kata-kata ini, seluruh suasana menjadi sunyi senyap. Apa yang baru saja mereka dengar? Apakah pria ini baru saja mengatakan bahwa dia ingin menghancurkan ke-38 sekte sendirian? Apa? Lelucon apa ini? Adapun para pengikut sekte Jiuxiao, mereka begitu gembira hingga beberapa gigi mereka bergemeletuk tanpa henti. Kakak senior Lin benar-benar terlalu mendominasi. Siapa kau? Apa kau tahu apa arti kata-katamu? Teriak Grandmaster Hu dengan kasar. Ia bisa merasakan bahwa orang ini benar-benar terlalu kurang ajar. Atau mungkin, orang ini sama sekali tidak menghiraukan keberadaan mereka. Ke-38 Grandmaster tertawa terbahak-bahak bersama-sama. Orang ini hanya mencari kematian, bukan? Mereka telah memikirkan setiap kemungkinan skenario yang bisa terjadi, tetapi mereka tidak menyangka akan mendengar jawaban seperti itu. Tiba-tiba, wajah Lin Fan berubah dingin sepenuhnya.
Wajah ceria dan tersenyum itu tidak ada lagi, karena tatapannya sekarang menembus hati semua orang dengan aura yang meledak-ledak meletus darinya. Tidak masalah siapa aku, intinya adalah apakah kalian keberatan aku menghancurkan ke-38 sekte hari ini. Sambil mengibaskan jubahnya, sikap Lin Fan sangat agung saat ini. Ia seperti penguasa dunia yang tak tertandingi yang memandang rendah rakyatnya. Melihat pemandangan ini, semua murid sekte Jiuxiao membeku saat ini. Keren sekali, meskipun beberapa murid sekte Jiuxiao masih tidak tahu identitas Lin Fan, mereka sudah mengompol dengan jawabannya yang berani. Mereka tidak menyangka akan bisa bertemu dengan pria yang begitu agung suatu hari nanti. Murid-murid sekte Jiuxiao kemudian bersorak, melepaskan emosi yang terpendam yang telah mereka pendam. Beraninya kau, baiklah, aku akan melihat apa yang kau miliki. Marah karena marah, salah satu Grandmaster dari bawah segera terbang ke arah Lin Fan dengan serangan telapak tangan. 37 Grandmaster lainnya berdiri di tempat mereka. Mereka ingin melihat apa yang bisa dilakukan pria ini. Grandmaster yang terbang itu juga merupakan makhluk surgawi tingkat tinggi yang telah berkultivasi penuh. Serangan telapak tangan itu memiliki kekuatan yang dahsyat saat merobek kehampaan dan muncul tepat di hadapan Lin Fan dalam sekejap. Melihat pemandangan yang terbentang, senyum muncul di bibir semua Grandmaster. Meskipun dia berkata dengan keras, pria ini bahkan tidak bereaksi terhadap telapak tangan yang terbang ke arahnya dengan begitu cepat. Dia pasti benar-benar sampah. Namun, pemandangan berikutnya membuat rahang mereka ternganga. Tanpa repot-repot melihat pihak lain, Lin Fan mengangkat tangan kanannya dengan lembut dan menamparnya. Seketika, kekuatan raksasa meledak dari Lin Fan saat serangan telapak tangan yang besar merobek kehampaan. Teriakan tragis terdengar bergema di langit. Bagaimana ini bisa terjadi? Melihat pemandangan di hadapan mereka, semua orang yang hadir benar-benar tercengang. Mereka tidak menyangka ini akan terjadi, bahkan dalam mimpi terliar mereka. Hanya dengan satu tamparan, Grandmaster Wang berada dalam kondisi koma. Semua orang mulai menelan ludah mereka. Mereka bisa merasakan angin dingin berlalu. Jantung Grandmaster Hu juga berdebar kencang. Pria ini jelas tidak sederhana. Jauh dari kata sederhana. Tapi siapa dia sebenarnya? Grandmaster Wang adalah makhluk surgawi tingkat tinggi yang berkultivasi penuh, seseorang dengan 6 rantai jaringan energi. Dan dia jatuh begitu saja. Apa? Ding, selamat telah membunuh Grandmaster Wang tingkat tinggi yang berkultivasi penuh. Ding, poin pengalaman plus 500 juta. Oh, maaf, salahku. Aku tidak benar-benar menilai kekuatanku saat aku menyerang. Sepertinya yang disebut Grandmaster ini sudah mati. Oh, benar, murid-muridnya masih ada, kan? Oke, kalian bisa kembali ke sekte kalian dan memberitahu yang lain bahwa orang yang membunuh Grandmaster kalian adalah Lin Fan dari sekte Glory. Jika mereka punya masalah denganku, mereka bisa menemukanku di sekte Glory. Lin Fan menunjuk ke arah murid-murid Grandmaster Wang. Semua murid ini membeku saat ini. Mereka tidak menyangka Grandmaster mereka akan mati begitu saja. Adapun 37 sekte lainnya, saat mereka mendengar kata-kata Glory Sect, darah mereka membeku. Glory Sect, tidak disangka bahwa pria ini berasal dari Glory Sect. Tapi bukankah Jiuxiao Sect berselisih dengan Glory Sect? Apa yang sebenarnya terjadi sekarang? Kau, Grandmaster Hu menunjuk Lin Fan, tidak tahu harus berkata apa. Baiklah, siapa lagi yang marah? Aku akan memberi kalian waktu untuk kembali ke sekte kalian dan mengumpulkan yang terbaik. Atau, kalian bisa pergi untuk menyewa tentara bayaran, terserah. Aku akan berada di Jiuxiao Sect selama 3 hari. Jika kalian tidak kembali dalam 3 hari, aku akan pergi untuk menghancurkan sekte kalian secara pribadi satu demi satu. Lin Fan berkata dengan sombong. Namun tentu saja, ini hanyalah ancaman kosong untuk menakut-nakuti mereka. Lin Fan pasti tidak akan melakukan sesuatu seperti memusnahkan sekte seseorang. Namun, jika dilihat dari penampilannya, para Grandmaster ini tampak seperti orang-orang yang tidak bisa menghadapi rasa takut. Memang, saat kata-kata Lin Fan keluar, semua orang dari 38 sekte itu menatap dengan mulut ternganga saat jantung mereka berdebar kencang. Ini salah paham. Awalnya sombong dan angkuh, wajah Grandmaster Hu langsung berubah juga. Saat matanya bertemu dengan Lin Fan, dia terhuyung mundur beberapa langkah. Seolah-olah dia ditolak oleh tatapan mata Lin Fan yang menakutkan. Adapun para pengikut sekte Jiuxiao,
semua darah mereka mendidih karena kegembiraan saat ini. Sungguh pidato yang keren, 3 hari bagi mereka untuk mengumpulkan yang terbaik, atau mereka akan menghadapi kehancuran pribadi sekte mereka. Mereka belum pernah mendengar seseorang mengucapkan kata-kata yang begitu berani. Salah paham. Oh, bagus kalau begitu. Jadi, untuk apa kalian di sini hari ini? Seketika, tawa pecah di wajah Lin Fan. Kami di sini untuk mengucapkan selamat, tanpa keberanian tersisa, Grandmaster Hu dan yang lainnya menjawab dengan tergesa-gesa. Pasti bercanda, mereka semua telah menyaksikan kejadian itu beberapa saat sebelumnya. Dan untuk memulainya, pria ini berasal dari Sekte Glory. Selain dari kemunduran Sekte Glory, dengan kekuatannya saja, tidak akan mudah untuk mengalahkan satu orang ini. Untuk dapat membunuh Grandmaster Wang hanya dengan satu tamparan, bahkan Grandmaster Han dari Sekte Jiuxiao sebelumnya tidak memiliki kekuatan seperti itu. Sialan, bagaimana orang ini bisa begitu menakutkan? Bab 312, satu yang lebih keterlaluan dari yang lain. Penerjemah, Lem Editor, Hites. Selamat, sekarang, kenapa tidak terlihat seperti itu? Lin Fan bertindak seolah-olah dia tidak mengerti dan kemudian melihat sekeliling pada murid-murid Sekte Jiuxiao. Orang-orang ini mengatakan bahwa mereka di sini untuk mengucapkan selamat. Sekarang, apa yang mereka berikan sebagai hadiah? Ayo, beritahu aku. Sudah waktunya untuk menjadikan seseorang contoh agar yang lain takut. Lin Fan masih belum dalam kondisi di mana dia akan membunuh seseorang hanya karena beberapa patah kata ketidaksetujuan. Jika para Grandmaster ini pantas mendapatkannya, maka biarlah. Namun tidak semua murid di bawah mereka adalah orang jahat. Dan, semuanya berjalan cukup baik sekarang. Meskipun Lin Fan tidak membunuh untuk bersenang-senang, seorang Grandmaster telah muncul untuk menjadi umpan. Membunuh beberapa orang di sana-sini karena alasan seperti itu bukanlah masalah bagi Lin Fan. 37 Grandmaster yang tersisa semuanya pucat saat ini. Mereka tidak menyangka pihak lain akan mengajukan pertanyaan seperti itu. Grandmaster yang sebelumnya mengaku telah memberikan peti emas batangan tampak sangat muram saat ini. Jika dia tahu sebelumnya bahwa semuanya akan berubah seperti itu, bahkan jika dia memiliki 10 nyawa, dia tidak akan berani memberikan hanya peti emas. Bagi orang biasa, peti emas batangan mungkin tampak sangat berharga. Namun, bagi sebuah sekte, itu seperti peti logam tak berguna tanpa sedikit pun kegunaan. Terhadap hal ini, Grandmaster Hu juga menghela napas lega. Berpikir kembali, semua Grandmaster lainnya mengatakan mereka telah memberikan permata atau batangan emas. Setidaknya dia telah memberikan buah ceri berusia 10 tahun. Seorang murid Sekte Jiuxiao melangkah maju dengan ekspresi kegembiraan di wajahnya. Melihat orang-orang yang sombong ini sebelumnya, dia berteriak keras. Sekte Awan Merah, buah ceri berusia 10 tahun. Sekte Huodao, sebuah peti berisi emas batangan. Mendengar pengumuman itu, Grandmaster Hu merasa lega karena ia masih berada di posisi teratas. Dibandingkan dengan sekte lain, hadiahnya masih sangat berharga. Ketika ia mendengar bahwa Grandmaster Liu dari Sekte Huodao hanya menghadiahkan satu peti berisi emas batangan, ia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengalihkan pandangannya ke arah pria ini. Oh, sungguh malang nasib yang akan ia alami. Meskipun itu hanya buah ceri berusia 10 tahun, itu masih lebih baik daripada peti berisi emas batangan itu, Namun, tetap saja, ada sesuatu yang mulai terasa janggal bagi Grandmaster Hu. Mengapa murid Sekte Jiuxiao ini tidak melanjutkan pengumuman? Grandmaster Hu masih menunggu dengan penuh semangat pengumuman berikutnya. Jika ia ingat, seseorang bahkan menyebutkan akan menghadiahkan peti mati. Sekarang orang itu akan mendapat nasib buruk. Saat memikirkan itu, Grandmaster Hu tidak bisa menahan tawa. Pada saat yang sama, semua orang menertawakan Grandmaster Hu dan Grandmaster Liu. Kakak senior Lin, itu saja. Grandmaster Hu dan Grandmaster Liu adalah dua orang yang datang membawa hadiah. Murid Sekte Jiuxiao itu berhenti. Saat mendengar ini, Grandmaster Hu tercengang. Apa, bagaimana ini bisa terjadi? Ketika mereka mengobrol santai tadi, semua orang membicarakan hadiah yang telah mereka berikan. Bagaimana mungkin sekarang hanya dia dan Grandmaster Liu yang melakukannya? Apa, kupikir kalian bilang kalian di sini untuk memberikan ucapan selamat. Tanpa satupun hadiah. Apakah kalian meremehkan Sekte Jiuxiao? Meskipun suara Lin Fan tenang dan santai, itu terngiang di telinga semua orang. Nada dinginnya cukup untuk membuat hati mereka membeku.
Tidak, hadiahku belum ditambahkan. Aku hanya menunggu untuk menyerahkannya kepada Grandmaster Sin secara langsung setelah upacara. Satu persatu, para Grandmaster bergegas menjelaskan sambil menghela napas lega pada saat yang sama. Wah, untungnya mereka tidak memberikan hadiah apapun saat mereka tiba. Kalau tidak, mereka akan mengalaminya sekarang. Mereka datang ke sini memandang Sekte Jiuxiao seperti sepotong daging yang harus dibagi. Jadi mereka bahkan tidak repot-repot menyiapkan hadiah atau apapun. Tetapi ketika mereka mendengar Grandmaster Hu berbicara tentang pemberian hadiah sebelumnya, itu tampak seperti lelucon untuk mengejek Sekte Jiuxiao. Oleh karena itu, mereka dengan bangga membual tentang betapa buruknya hadiah mereka sendiri juga. Dan tentu saja, seorang Grandmaster bahkan mengatakan bahwa dia telah memberi mereka peti mati untuk mendapatkan persetujuan dari Grandmaster lain yang hadir. Tetapi sekarang setelah keadaan berubah, mereka diam-diam lega karena mereka tidak melakukan hal semacam itu. Adapun Grandmaster Hu dan Grandmaster Liu, keduanya tampak seperti mereka akan menjadi orang-orang yang berada dalam kesulitan sekarang. Oh, baiklah, itu sudah cukup. Jadi, apa yang terjadi dengan kalian, Grandmaster Hu dan Grandmaster Liu? Buah ceri berusia 10 tahun. Sebuah peti emas. Apakah kalian ingin merendahkan kakakku di sini? Bagaimana dengan ini? Aku akan mengambil hadiah dari kalian. Bagaimana dengan itu? Lin Fan berkata sambil melotot ke arah mereka berdua. Tiba-tiba, ekspresi Grandmaster Hu berubah saat dia berbalik dan membentak murid-muridnya dengan keras. Siapa yang memberikan hadiah yang salah? Semua murid Sekte Awan Merah saling memandang dengan gugup. Akhirnya, seorang murid yang bijaksana berdiri dan menangis. Oh, Grandmaster. Maafkan aku. Akulah yang melakukan kesalahan. Kamu memberiku buah ceri berusia 10.000 tahun, tetapi aku mengambil buah berusia 10 tahun secara tidak sengaja. Maafkan aku, Grandmaster. Saat Grandmaster Hu melihat seorang murid melangkah keluar, dia juga merasa sangat gembira. Pada saat yang sama, dia memastikan untuk mengingat wajah murid ini untuk memberinya hadiah yang sangat besar ketika mereka kembali ke sekte. Namun, ketika dia mendengar bagian kedua dari tanggapan murid itu, dia hampir memuntahkan isi perutnya. Buah ceri berusia 10.000 tahun. Astaga, buah ceri berusia 10 tahun tidak ada nilainya. Buah ceri berusia 100 tahun hanya bernilai sedikit. Buah ceri berusia 1000 tahun sangat berharga. Dan astaga, buah ceri berusia 10.000 tahun. Dia praktis harus menjual seluruh sekte untuk barang itu. Pada titik ini, tubuh Grandmaster Hu menggigil tanpa henti. Dia tidak berani mengoreksi muridnya secara langsung, jadi yang bisa dia lakukan hanyalah melotot ke arah muridnya, mengisyaratkan agar yang terakhir mengubah kata-katanya. Adapun muridnya, otaknya yang cerdas langsung menangkap maksud Grandmasternya. Sepertinya Grandmasternya adalah orang yang murah hati. Maaf, salahku. Murid itu berteriak sekali lagi. Saat Grandmaster Hu mendengar muridnya, dia juga menghela napas lega. Anak baik. Itu bukan buah ceri berusia 10.000 tahun. Itu dua buah ceri berusia 10.000 tahun. Mendengar ini, tekanan darah Grandmaster Hu langsung melonjak, dan dia harus menelan ludahnya dengan paksa. Dua buah ceri berusia 10.000 tahun. Oh, Anda memang murah hati, Grandmaster Hu. Lin Fan angkat bicara. Lin Fan tahu tentang buah ceri berusia 10.000 tahun. Glory Sect juga memilikinya, tetapi tidak terlalu banyak, hanya 4. Itu adalah barang yang sangat berharga. Grandmaster Hu merasa seperti akan mati, tetapi dia hanya bisa menerimanya sekarang, tidak. Itu tidak seberapa, aku harus. Adapun Grandmaster lainnya, mereka tercengang oleh kemewahan Grandmaster Hu. Dua buah ceri berusia 10.000 tahun. Itu bukan lelucon. Sekte Awan Merah harus mengikis brankas harta karun mereka untuk membelinya. Tetapi pertanyaan sebenarnya adalah, apa yang seharusnya mereka berikan sebagai hadiah sekarang? Dan Anda, Grandmaster Liu, sebuah peti emas ya, Anda cukup murah hati Hu. Tatapan Lin Fan sekarang tertuju pada Grandmaster Liu. Dengan panik, Grandmaster Liu berbalik ke belakang untuk melihat sekelompok muridnya. Ketika salah satu dari mereka melangkah maju secara otomatis, dia juga benar-benar berbesar hati. Grandmaster, saya juga salah dengar. Ketika Anda meminta peti roh goblin kuning, saya mendengarnya sebagai peti emas batangan. URGH. Sebelum muridnya sempat menyelesaikan perkataannya,
Grandmaster Liu memuntahkan darah segar dan hampir kehilangan keseimbangan lalu jatuh ke tanah. Kalau saja tidak ada orang di dekatnya yang membantunya berdiri, dia pasti sudah jatuh pingsan. Melihat pemandangan di depannya, Lin Fan tidak bisa menahan tawa. Grandmaster Liu, apa yang kau lakukan sampai muntah darah? Aku sangat bahagia atas kenaikan jabatan Grandmaster baru. Grandmaster Liu perlahan mengatur napasnya karena dia bertekad untuk mencabik-cabik murid ini. Di dalam hatinya, mungkinkah orang sialan ini mata-mata yang dikirim dari Sekte Jiuxiao? Astaga, sekotak roh goblin kuning. Dia harus menghabiskan hampir 10% dari seluruh Sekte Huodao hanya untuk membeli itu. Oh, kalau begitu terima kasih juga kepada Grandmaster Liu. Aku akan membiarkanmu melanjutkan sisanya sendiri, Saudara Xin Feng. Lin Fan menyeringai lebar. Ya, Xin Feng menatap Lin Fan dengan penuh emosi. Kata-kata bahkan tidak bisa menggambarkan perasaan yang menggelegak di dalam dirinya saat ini. Adapun Grandmaster lainnya, semua hati mereka terasa sangat sakit. Hadiah dari kedua pria ini lebih keterlaluan dari yang sebelumnya. Apa yang seharusnya mereka lakukan? Sialan, mereka datang ke sini berharap untuk mengambil sepotong kue Sekte Jiuxiao. Tetapi untuk berpikir bahwa mereka harus batuk sekuat tenaga untuk hadiah sebagai gantinya. Ini. Tetapi bahkan saat itu, pria dari Sekte Glory itu terlalu menakutkan. Dia bukanlah seseorang yang mampu mereka singgung. Bab 313, jangan ragu untuk mencobaku. Penerjemah, Lem Editor, Hites. Orang bijak adalah orang yang menyadari keadaannya. Dengan keadaan seperti ini, 38 sekte mulai menjadi lebih bijak. Meskipun masing-masing dari mereka mungkin memiliki perasaan marah di hati mereka, mereka hanya bisa menahannya. Adapun para pengikut Sekte Jiuxiao, mereka semua sekarang menatap Lin Fan dengan tatapan kagum. Dari kelihatannya, kakak senior Lin terlalu keren. Sombong dan arogan sebelumnya, 37 Grandmaster yang tersisa ini seperti anak kecil yang patuh sekarang. Tidak peduli apa yang dikatakan Grandmaster mereka hanya menurut dengan baik. Adapun upacara, itu berjalan lancar tanpa gangguan. Lin Fan duduk dengan tenang tanpa mengatakan apapun lagi. Hari ini adalah peristiwa besar dalam kehidupan kakak Xin Feng-nya. Karena itu, pusat perhatian tentu saja tertuju padanya. Lin Fan hanya ada di sana untuk memastikan tidak ada cegukan. Meskipun 37 Grandmaster yang tersisa ini tidak banyak bicara, Lin Fan tahu bahwa mereka pasti masih memiliki banyak pikiran dalam benak mereka. Setelah upacara selesai, Xin Feng mengundang mereka untuk makan, tetapi mereka semua menolak dengan lembut. Mengenai hal itu, Xin Feng juga tidak memaksanya. Dia tahu bahwa para Grandmaster ini tidak ingin tinggal di sana. Satu-satunya alasan mengapa semuanya berjalan lancar adalah karena kehadiran saudaranya Lin. Sekarang setelah rencana orang-orang ini digagalkan, tidak ada lagi alasan bagi mereka untuk tinggal di sini. Grandmaster Xin, saya pasti akan mengirimkan hadiah dalam waktu 7 hari setelah upacara. Grandmaster Hu dari Sekte Awan Merah berkata dengan ekspresi kesakitan. Sebagai tanggapan, semua Grandmaster lainnya memberikan tawaran serupa. Mereka tidak hanya pulang dengan tangan hampa, tetapi mereka juga harus membayar harga yang mahal atas tindakan mereka. Sungguh tragis. Sepertinya semua Grandmaster di sini sedang kembali untuk menyiapkan hadiah besar mereka. Namun, hari ini adalah hari besar upacara kenaikan pangkat saudaraku. Bagaimana dia bisa bertahan tanpa menerima hadiah apapun? Karena semua orang hadir, aku juga akan memberikan hadiahku yang sederhana. Berdiri, Lin Fan menatap ke arah kerumunan dan menyeringai lebar. Semua Grandmaster yang pergi menoleh untuk melihat Lin Fan. Mereka penasaran dengan hadiah apa yang akan diberikan pria ini. Roh penjaga harta karun, buka brankas dan bersiaplah untuk menerima hadiah. Teriak Lin Fan ke dalam kehampaan. Roh penjaga harta karun dari Sekte Jiuxiao mendengar panggilan ini di dalam brankas harta karun, tampak sangat lemah. Dia hampir tidak ada saat ini tanpa peremajaan aura harta karun yang terus-menerus untuknya. Dia tidak ditakdirkan untuk bertahan lebih lama di dunia ini dalam kondisi ini. Ledakan, pintu-pintu gudang, harta karun itu digembok terbuka. Meskipun roh harta karun itu terlalu lemah untuk keluar dari tempat itu, suaranya benar-benar terdengar putus asa. Harta karun, harta karun. Sekte Glory dan Sekte Jiuxiao telah menjadi sekte inti selama beberapa generasi. Sekarang Sekte Jiuxiao sangat membutuhkan bantuan, tentu saja aku tidak bisa hanya duduk diam dan menonton. Terimalah hadiahku yang sederhana ini.
Sambil menyapu jubahnya, aliran harta karun yang tebal mulai menyembur keluar. Area di luar aula utama dipenuhi dengan aura harta karun yang pekat. Saat semua orang melihat aliran harta karun yang tebal ini, mereka tercengang. Bagaimana ini bisa terjadi? Ke-37 Grandmaster benar-benar tercengang. Mereka tidak menyangka pria ini akan mengeluarkan begitu banyak harta sekaligus. Batu penghancur surga, kristal penyegel roh, buah surgawi yang lebih besar. Satu persatu, harta karun itu melayang ke udara. Setiap harta karun ini sangat berharga. Bahkan, sekte-sekte ini mungkin tidak memiliki satupun dari harta karun itu. Haha, harta karun ada di sini. Tiba-tiba, roh penjaga harta karun di dalam brankas harta karun melonjak kegirangan saat mengendus aura harta karun yang kuat. Setelah itu, roh itu mulai menyerap semua harta karun. Grandmaster Hu dan kedua matanya sangat tercengang. Setelah itu, mereka benar-benar yakin. Sekte Jiuxiao dan Sekte Glory tidak berselisih. Faktanya, hubungan mereka benar-benar sangat kokoh. Hanya harta karun ini saja sudah cukup untuk mengambil alih salah satu sekte mereka, bahkan mungkin lebih dari yang dibutuhkan. Para pengikut Sekte Jiuxiao menyadari fakta bahwa brankas harta karun mereka kosong saat ini. Ini adalah keadaan yang tragis bagi sekte manapun. Sekte tanpa harta karun sama saja dengan sekte tanpa dukungan apapun. Pentingnya mempertahankan roh penjaga harta karun di tengah-tengah mereka jelas bagi siapapun di antara mereka. Roh penjaga dapat memelihara dan meremajakan harta karun, memungkinkan mereka tumbuh lebih kuat seiring berjalannya waktu. Tetapi melihat aliran harta karun yang keluar dari lengan baju kakak senior Lin, mereka semua hanya bisa menonton dengan rahang ternganga, saat mereka menatap kosong ke arah kakak senior Lin. Mereka tidak menyangka hadiahnya begitu besar. Ini jauh melampaui imajinasi terliar mereka. Saudara Lin, ini. Xin Feng menatap Lin Fan dengan ekspresi sangat tercengang di wajahnya. Dia tidak tahu apa lagi yang bisa dia katakan tentang ini. Lin Fan melambaikan tangannya dengan santai, jangan repot-repot dengan formalitas. Hadiah itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ikatan kita yang dalam. Urusan Sekte Jiuxiao sama baiknya dengan urusan Sekte Glory. Jangan khawatir, Saudara Lin. Aku pasti akan mengembalikan semua ini. Xin Feng tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia tahu apa yang diwakili oleh harta karun ini, dan dia juga tahu bahwa Sekte Jiuxiao sangat membutuhkan mereka saat ini. Tindakan kebaikan hari ini akan diingat di hati Xin Feng. Selama Sekte Jiuxiao bisa melewati ini, dia pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk membayar utang ini. Kembalikan pantatmu. Apakah kau mencoba menamparkan wajahku dengan kalimat itu? Saat Lin Fan mendengar itu, dia merasa tidak senang sesaat. Xin Feng menatap Lin Fan dengan penuh rasa terima kasih, dan tidak mengatakan apapun lagi. Grandmaster Hu menatap pemandangan di hadapannya dengan sangat tidak suka. Tetapi bahkan jika itu masalahnya, tidak ada yang bisa dia lakukan. Grandmaster Xin, Master Puncak Lin, kami akan pergi sekarang. Mereka semua mengucapkan selamat tinggal. Melihat para Grandmaster ini, Lin Fan melanjutkan, tunggu, semuanya. Ada hal lain yang lupa kukatakan. Silakan lanjutkan, Master Puncak Lin. Semua orang berhenti di jalur mereka, bertanya-tanya apa yang akan terjadi. Sekarang setelah kekuatan tempur Sekte Jiuxiao telah berkurang secara signifikan, tidak ada yang tersisa untuk bertahan. Bahkan jika orang-orang ini pergi dengan sukarela sekarang, Lin Fan tidak dapat menjamin bahwa mereka tidak lagi menyimpan pikiran buruk dalam benak mereka. Karena itu, ia merasa bahwa ia masih harus mengambil beberapa tindakan pencegahan terkait masalah ini. Sekarang, ketika aku menamparkan Grandmaster Wang sampai mati, itu tidak dimaksudkan sebagai peringatan bagi kalian. Aku memang berniat membunuh kalian semua di sini. Namun, mengingat fakta bahwa kalian tidak berdosa berat, aku memutuskan untuk tidak menghentikan pembantaian itu. Tetapi kalian harus ingat bahwa jika sesuatu terjadi pada Sekte Jiuxiao di masa depan, terlepas dari apakah itu ada hubungannya dengan kalian atau tidak, semua sekte kalian tidak akan memiliki alasan untuk tetap hidup. Jika kalian merasa marah tentang ini, silakan saja dan coba aku. Jangan katakan bahwa aku tidak memberi kalian peringatan apapun. Lin Fan berkata dengan tenang dan santai. Bahkan jika ia mengalahkan 38 sekte ini, mengingat kekuatan Sekte Jiuxiao saat ini, itu masih jauh dari cukup untuk mempertahankan kendali atas seluruh wilayah barat jauh. Di sisi lain,
dia mungkin juga membiarkan orang-orang ini hidup sebagai perisai bagi pertumbuhan sekte Jiuxiao mulai sekarang dan seterusnya. Jika orang-orang ini pintar, mereka akan tahu apa yang harus mereka lakukan mulai sekarang. Meskipun wajah Grandmaster Hu dan yang lainnya tampak damai, adalah kebohongan untuk mengatakan bahwa hati mereka tidak terbakar. Kata-kata Lin Fan seperti tamparan keras yang menamparkan wajah mereka. Namun, memikirkan kekuatan Lin Fan, kekuatan Sekte Glory, tidak peduli seberapa marahnya mereka harus menelannya kembali. Dimengerti, Master Puncak Lin. Setelah terdiam beberapa saat, Grandmaster Hu dan yang lainnya mengepalkan tangan mereka dan menjawab. Baiklah, baguslah kamu mengerti. Aku tidak akan mengantarmu keluar. Lin Fan melambaikan tangan. Dengan wajah dingin, Grandmaster Hu dan yang lainnya akhirnya meninggalkan tempat itu. Setelah 38 sekte pergi, para pengikut sekte Jiuxiao bersorak-sorai. Semua orang hanya bisa menatap kakak senior Lin dengan kagum. Pidato itu sungguh luar biasa. Ekspresi orang-orang dari 38 sekte yang dimarahi dengan ketakutan itu bahkan lebih menyegarkan bagi para pengikut ini. Kakak Xin, maafkan aku karena telah mengambil perhatianmu. Lin Fan tertawa. Haha, Xin Feng tertawa terbahak-bahak. Kakak Lin, selain semua itu, mulai hari ini, kaulah satu-satunya saudaraku dalam hidupku. Apa, maksudmu aku tidak seperti itu sejak awal? Lin Fan bercanda bab 314, Penginapan Misterius. Penerjemah, Lem Editor, Hites. Saat ini, Lin Fan menjadi topik terhangat di seluruh sekte Jiuxiao. Saat mata semua orang melihat Lin Fan, mata mereka berbinar-binar. Ketika murid laki-laki melihat Lin Fan, mereka mengulurkan semua layanan mereka, pijat kaki, pijat tungkai, dan berlari menjauh darinya. Ketika murid perempuan melihat Lin Fan, mata mereka membawa arus listrik yang tak terbatas saat mereka menembakkan percikan api ke arahnya, sambil membawa makanan penutup dan makanan lezat buatan tangan. Di dalam sekte Jiuxiao ada seorang dewi murid perempuan. Dingin dan cantik, dia adalah impian banyak murid laki-laki. Terhadap sesama murid laki-laki, dia tidak pernah berusaha menyembunyikan ketidakpeduliannya dengan nada suaranya yang dingin. Jika seorang murid laki-laki bisa bertukar beberapa kata dengannya, dia akan senang selama beberapa hari. Namun saat ini, dewi ini benar-benar tergila-gila pada Lin Fan. Kakak senior Lin, apakah rasanya baik-baik saja? Lin Fan sedang berbaring di kursi sekarang, kakinya basah kuyup dalam bak air hangat. Airnya dipenuhi kelopak bunga, sementara dewi dari semua pria ini dengan hati-hati memijat jari-jari kaki Lin Fan. Ya, lumayan, lumayan. Lin Fan benar-benar menikmati waktunya saat ini. Sejak dia datang ke sekte Jiuxiao, dia sekali lagi mengerti apa artinya menjalani kehidupan yang sempurna. Setelah mendengar pujian Lin Fan, senyum pun terbentuk di wajah dewi yang memikat itu. Bagi dewi ini, kakak senior Lin benar-benar berbeda dari murid laki-laki lainnya. Apa untungnya baginya jika dia bisa terus melayaninya selama sisa hidupnya? Beberapa murid laki-laki di sekitarnya benar-benar patah hati, melihat dewi mereka begitu dalam disiram dengan aroma cinta yang manis. Namun, mereka tidak marah sedikit pun. Bagaimanapun, target kasih sayangnya adalah kakak senior Lin yang paling mereka hormati. Baik langit maupun bumi tidak cukup untuk menahan citra kakak senior Lin yang perkasa. Melihat kakak Lin yang tahu cara menikmati hidup, Xin Feng juga tertawa. Meskipun para pengikut sektenya yang melakukan kerja keras dan tugas, itu semua wajar baginya. Jika ada orang lain yang berani mengajukan permintaan seperti itu, Xin Feng mungkin akan langsung mencekik mereka. Saudara Xin Feng, bisakah kau membantuku mencari benda ini di masa mendatang? Lin Fan melemparkan pecahan token Supreme Being ke Xin Feng. Selain datang ke sekte Jiuxiao, tujuan utama Lin Fan adalah terus mencari pecahan token ini. Sekarang setelah ia hanya menemukan satu dari mereka, ia bahkan tidak tahu harus mulai mencari yang lainnya dari mana. Berdasarkan usahanya sendiri, ini mungkin akan memakan waktu lama. Mendengar saudaranya Lin membutuhkan bantuan, Xin Feng tidak bisa lebih senang lagi untuk menurutinya. Setelah menerima pecahan token itu, dia berseru kaget melihat benda yang tampak familiar ini. Kau sudah melihatnya? Melihat perubahan di wajah Xin Feng, Lin Fan bertanya dengan tergesa-gesa. Ya, sudah. Dulu ketika aku mengunjungi sekte Xuanjian bersama guruku, Grandmaster mereka juga membawa benda seperti ini. Sekte Xuanjian, Lin Fan merasa nama ini cukup familiar. Tiba-tiba,
dia teringat. Bukankah Sekte Xuanjian adalah tempat dia melatih pemuda hebat itu, Liu Linfeng? Karena jebakan di sarang 7 orang suci, dia kemudian diteleportasi ke tempat lain. Kau yakin? Lin Fan melanjutkan. Sangat mungkin, meskipun jejak di atasnya tidak persis sama, tampilannya mirip. Dan itu juga merupakan pecahan. Lin Fan menganggukkan kepalanya. Akhirnya, sekarang ada petunjuk. Saudara Lin, apakah benda ini benar-benar penting bagimu? Ya, agak penting. Lin Fan menganggukkan kepalanya. Benda ini menyimpan rahasia pembagian dunia Xuan Huang menjadi 2 bagian. Setelah dia mengumpulkan semua ini, dia akan dapat kembali ke benua Changling. Baiklah, aku akan meminta semua murid kita untuk mengawasi ini mulai sekarang dan seterusnya. Xin Feng menyimpan masalah ini di dalam hatinya. Lin Fan kemudian meminta Sang Dewi menghentikan pijatannya sebelum membersihkan kakinya dan mengenakan sepatunya. Saudara Xin, sudah waktunya bagiku untuk pergi. Sepertinya aku harus mengunjungi Sekte Xuanjian. Apakah kamu terburu-buru? Apakah kamu tidak akan tinggal sedikit lebih lama? Suara Xin Feng terdengar agak enggan. Bukan hanya Xin Feng yang enggan, bahkan para murid sendiri tidak mau melihat Lin Fan pergi begitu saja. Sang Dewi sendiri memperlihatkan ekspresi sedih di matanya. Tidak apa-apa. Aku akan kembali lain hari. Jawab Lin Fan. Mengetahui bahwa masalah ini pasti mendesak, Xin Feng tidak berusaha lagi untuk menahan Lin Fan di sana. Sebelum pergi, Lin Fan menyerahkan bahtera perang yang dipinjamnya dari Grandmaster kepada Xin Feng. Sekarang setelah semua kekuatan teratas Sekte Jiuxiao meninggal, lokasi bahtera tempur mereka juga tidak diketahui. Jika Sekte Jiuxiao ingin terus berkembang, mereka akan membutuhkan bahtera tempur untuk ekspedisi. Jika tidak, akan merepotkan bagi mereka untuk pergi kemanapun. Tentu saja, Xin Feng akan menolak niatnya. Bagaimanapun, saudara Lin telah membantunya terlalu banyak. Jika dia menerima hadiah ini juga, maka itu akan terlalu berlebihan. Namun, Lin Fan menyadari bahwa benda ini mungkin terlalu menarik perhatian pada saat-saat tertentu. Selain itu, saat bepergian dengan bahtera tempur, dia mungkin kehilangan banyak lokasi di mana dia dapat mencari barang-barangnya. Karena pecahan token milik makhluk tertinggi telah pecah, maka ada kemungkinan ia berada di mana saja. Pada malam yang gelap dan berangin itu, ketika Xin Feng datang untuk mencari Lin Fan, dia mengetahui bahwa Lin Fan telah meninggalkan sekte tersebut. Dan di tempatnya, bahtera pertempuran yang menyusut itu duduk dengan tenang. Melihat bahtera pertempuran mini itu, mata Xin Feng dipenuhi dengan air mata. Di hutan lebat yang jauh dari sekte Jiuxiao. Setiap langkah yang diambil Lin Fan adalah lompatan beberapa ratus kaki. Dia tidak lagi tertarik pada binatang buas di sekitarnya. Makhluk-makhluk ini terlalu lemah untuk dia pedulikan lagi. Dia cukup jauh dari Sekte Xuanjian. Bahkan dengan kecepatan perjalanan ini, dia akan membutuhkan waktu sebelum mencapai mereka. Siang dan malam berlalu. 10 hari kemudian, melihat bangunan di depannya, Lin Fan akhirnya melambat. Bangunan di depannya adalah sebuah penginapan. Tetapi yang aneh adalah lokasinya. Mengapa tempat itu terletak di tempat yang begitu terpencil? Dan yang mengejutkan adalah meskipun lokasi tempat ini terpencil, jumlah orang yang masuk dan keluar sangat mencengangkan. Tepat saat Lin Fan mendekati penginapan, orang-orang di sekitar penginapan juga menilai Lin Fan. Lin Fan tidak menghiraukan orang-orang ini. Kebanyakan dari mereka adalah peri celestial. Dan dari penampilan pakaian mereka tampak seperti bukan anggota sekte manapun. Di dalam penginapan, Lin Fan memesan meja untuk dirinya sendiri. Sambil duduk, dia memesan makanan dan mendengarkan percakapan yang terjadi di dekatnya. Anehnya, ada cukup banyak kekuatan tempur di tempat ini. Selain peri celestial, ada juga makhluk surgawi yang lebih rendah. Hebatnya, bahkan ada seorang lelaki tua yang tampak biasa yang merupakan makhluk surgawi yang lebih tinggi. Bagi seorang seniman bela diri pengembara, menjadi makhluk surgawi yang lebih tinggi adalah pencapaian yang luar biasa bagi Lin Fan. Tidak lama kemudian, Lin Fan akhirnya tahu seperti apa tempat ini. Penginapan ini adalah keberadaan yang unik. Tempat ini berfungsi sebagai tempat bagi orang-orang untuk menukar misi dengan tentara bayaran. Orang-orang yang ada di sini datang dengan permintaan atau untuk menerima misi. Misi di sini luar biasa, dan datang dalam berbagai jenis. Selama seseorang berpikir bahwa kompensasinya sudah cukup,
seseorang dapat memilih untuk menerima salah satu dari mereka. Lin Fan tidak berpikir bahwa tempat seperti itu akan ada. Jika dia tidak melihatnya sendiri, dia mungkin tidak akan mempercayainya. Dan saat itu, sekelompok orang masuk dari luar. Seorang wanita muda bertopeng selendang, diikuti oleh sekelompok pria. Meskipun wanita itu berada di level peri celestial yang lebih rendah, para pengikutnya berada di level peri celestial yang lebih tinggi. Untuk standar seniman bela diri pengembara, mereka dianggap sebagai orang yang cukup tangguh. Tetapi bagi seseorang seperti Lin Fan, mereka bukan apa-apa. Saat wanita muda itu menuju panggung, suaranya yang tajam dan jernih bergetar dan agak mendesak. Dinasti Long Yuan sedang mencari orang-orang yang mampu melawan Beast Stampede. Hadiah, gelar Markis. Dengan suaranya yang lembut, dia berdiri di sana, menatap kerumunan dengan agak cemas, berharap seseorang akan menerima misinya bab 315, ayo kita lakukan dulu. Penerjemah, Lameditor, Hites. Misi ini kedengarannya tidak terlalu sulit. Beberapa waktu lalu, Lin Fan berhasil bertahan dari serbuan binatang buas di seluruh wilayah. Bahkan, dia bertemu dengan binatang humanoid yang basis kultivasinya cukup baik. Hanya saja binatang itu berhasil melarikan diri dengan melukai diri sendiri tepat saat Lin Fan hendak mengalahkannya. Bagi Lin Fan, itu adalah penyesalan yang cukup dalam. Gadis berselendang ini juga membuka persyaratan yang cukup menarik. Gelar Markis. Bagi seorang seniman bela diri pengembara, selain berusaha meningkatkan basis kultivasi mereka, memperoleh kekayaan dan kekuasaan juga cukup penting. Namun, yang mengejutkan adalah tidak seorang pun di antara kerumunan yang mau menerima tugas ini. Ini cukup mencurigakan. Bagi mereka yang tidak mau menerima misi yang menguntungkan dan mudah seperti itu, apakah orang-orang benar-benar serakah akhir-akhir ini? Gadis berselendang itu menatap kerumunan dengan gugup. Ketika dia menyadari tidak ada seorang pun yang mau menerima misi itu, kulitnya yang seputih salju mulai memerah juga. Putri Long Yuan, saya rasa Anda harus berhenti merekrut untuk misi ini. Serbuan binatang buas yang akan dihadapi dinasti Long Yuan kali ini pasti tidak akan mudah. Benar sekali, siapapun yang menerima misi ini mungkin akan hancur. Jika saya ingat dengan benar, ini seharusnya penyerbuan binatang buas ke-6 dinasti Long Yuan, kan? Binatang buas tingkat surgawi yang lebih tinggi muncul selama penyerbuan binatang buas terakhir Anda. Dari mereka yang menerima misi Anda, hanya sedikit yang selamat. Dan dari mereka yang selamat, semuanya lumpuh dan tidak berdaya. Mendengarkan komentar orang banyak, Putri Long Yuan juga kehilangan kata-kata. Semuanya, tolong, saya mohon Anda untuk meminjamkan bantuan Anda. Dinasti Long Yuan akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi permintaan apapun yang Anda miliki. Putri Long Yuan, orang tua ini punya nasihat untuk Anda. Anda harus mencoba mencari bantuan dari sekte-sekte itu sekali lagi. Orang tua yang tetap diam sepanjang waktu akhirnya angkat bicara. Saat Putri Long Yuan mendengar itu, wajahnya benar-benar muram. Kami juga sudah mencoba mendekati sekte-sekte itu, tetapi tidak ada satupun yang membantu. Kalau begitu, lelaki tua ini tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Lelaki tua itu mendesah. Kerumunan di sekitarnya juga mulai ikut campur dalam percakapan. Tentu saja, sekte-sekte itu tidak akan membantu mereka. Benar, satu-satunya alasan mereka selamat dari penyerbuan binatang buas sebelumnya adalah karena bantuan dari sekte-sekte ini. Tetapi binatang surgawi yang lebih besar itu bahkan membuat mereka kehilangan banyak korban. Aku ragu mereka ingin mengirim orang lain lagi. Faktanya adalah bahwa serbuan binatang buas hanya akan semakin kuat dengan setiap gelombang. Meskipun gelar Markis menarik, seseorang harus hidup untuk menikmatinya. Benar sekali, mungkin jika sang putri menawarkan dirinya untuk diperebutkan, akan ada lebih banyak yang bersedia menerimanya. Petik 2. Hehe, tentu saja, sang putri dikabarkan sangat cantik. Jika dia juga ikut serta dalam kesepakatan itu, pasti akan ada yang menginginkannya. Para penjaga yang berjaga di samping sang putri melangkah maju sejenak dan berteriak, kurang ajar. Apa, kalian ingin berkelahi? Saat penjaga itu bahkan mulai berbicara, para seniman bela diri gelandangan yang cekikikan itu berdiri satu demi satu dan melotot ke arah para penjaga itu. Putri Long Yuan menahan para penjaga itu agar mereka tetap diam. Sambil menarik napas dalam-dalam, wajahnya tampak tegas saat dia melanjutkan, baiklah, aku juga. Termasuk, putri, ini, sang putri tidak menjawab saat dia melihat ke bawah ke arah kerumunan.
Gelar Markis. Dan kalian juga bisa mendapatkanku. Para seniman bela diri gelandangan di bawah saling memandang. Mereka hanya bercanda tentang hal itu. Tidak disangka sang putri akan benar-benar menyetujuinya. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang bodoh. Serbuan binatang buas kali ini pasti akan lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan jika mereka menerima misi ini, mereka tidak akan hidup untuk menikmati hadiahnya. Sang putri memutuskan untuk mengerahkan seluruh tenaganya juga. Dia tahu bahwa penyerbuan binatang buas kali ini sangat berbahaya. Berdasarkan aturan penyerbuan, selama dinasti tidak hancur, mereka hanya akan tumbuh semakin kuat gelombang demi gelombang. Keberadaan binatang surgawi yang lebih besar selama penyerbuan terakhir telah menyebabkan kerugian besar bagi sekte-sekte yang telah mengirimkan bantuan mereka. Tidak hanya seorang tetua senior dari tingkat menengah surgawi yang lebih besar meninggal, banyak murid juga tewas dalam perlawanan. Oleh karena itu, sekte-sekte yang pernah menjadi korban di masa lalu pasti akan menjauh dari memberikan bantuan mereka kali ini. Mereka menyimpulkan bahwa penyerbuan binatang buas kali ini tidak akan menarik kurang dari tingkat atas surgawi yang lebih besar, atau bahkan binatang buas dengan kultivasi penuh. Binatang-binatang buas ini praktis tak terkalahkan. Mereka bukanlah sesuatu yang bisa diharapkan oleh sekte rata-rata untuk dihadapi. Melihat pemandangan yang terbentang di hadapannya, Lin Fan terkekeh. Namun, dia masih tidak begitu tertarik dengan misi tersebut. Bagaimanapun, pasti akan ada waktu sebelum serbuan binatang buas itu datang. Dengan memanfaatkan waktu tersebut, dinasti Long Yuan pasti bisa mengevakuasi penduduk mereka sebelum itu. Tepat saat Lin Fan hendak pergi, dia melihat sesuatu yang aneh. Di pinggang sang putri, ada pecahan kaca yang tergantung. Jejak itu, desain itu, bukankah itu pecahan token milik Sang Maha Kuasa? Melihat dengan saksama, Lin Fan memastikan keraguannya. Itu memang pecahan token itu. Tidak kusangka Putri Long Yuan akan membawa satu bersamanya. Karena Putri Long Yuan telah mengajukan permintaan seperti itu, maka lelaki tua ini akan mencobanya. Tidak akan terlalu buruk menjadi menantu dinasti Long Yuan kurasa. Tepat saat itu, satu-satunya makhluk surgawi yang lebih tinggi di ruangan itu berbicara sekali lagi. Wajah sang putri menjadi pucat. Dia tidak menyangka lelaki tua ini akan mengambil pekerjaan itu. Namun karena dinasti Long Yuan berada di ambang kehancuran, dia hanya bisa menggertakkan giginya dan menanggungnya. Semua seniman bela diri gelandangan itu tertawa kecil. Sepertinya lelaki tua ini menginginkan daging yang lembut dan segar, iya. Mereka semua tahu bahwa lelaki tua ini memiliki basis kultivasi surgawi yang lebih tinggi. Namun karena mereka semua saling mengenal di sekitar sini cukup lama, lelucon seperti ini tidak menyinggung. Sepertinya sang putri akan dikorbankan ya. Selamat ya, bro. Kamu tidak hanya bisa menjadi markis, kamu bahkan bisa menjadi menantu dengan seorang wanita cantik di pelukanmu. Aduh. Tidak kusangka bahwa seorang wanita cantik yang tiada taraf seperti Putri Long Yuan akan masuk ke pelukan bro. Aku iri sekali. Bro, bisakah kamu menahan serbuan binatang buas itu? Jangan sampai kamu kehilangan nyawamu karena kecantikan itu ya. Karena hubungan semua orang dengan lelaki tua itu cukup baik, mereka menggodanya di sana-sini. Wajah tuanya yang keriput itu pun tersenyum. Oh, lihat aku bahkan belum punya anak di usia ini. Bagaimana kalau kita berhubungan dulu supaya aku bisa meninggalkan garis keturunanku, putri? Kalau begitu, bahkan jika aku mati dalam serbuan binatang buas itu, aku tidak akan menyesal. Haha, sungguh brilian pikiranmu, bro. Itu rencana yang bagus, bro. Bagaimana kalau kalian melakukannya di sini juga supaya kita bisa menikmati suara merdu Putri Long Yuan? Sepertinya kakak tua itu memang Casanova. Kau akan mati dengan bahagia bahkan saat itu. Hehe. Putri Long Yuan tidak dapat menahan amarahnya lagi saat dia menjawab dengan dingin, setelah penyerbuan binatang buas. Oh, tidak. Jika lelaki tua ini mati dalam penyerbuan binatang buas, bukankah aku akan mati sia-sia? Lelaki tua itu melambaikan tangannya dengan acuh, menolak keberatannya. Putri Long Yuan, kau seharusnya menyetujui saja permintaan kakak tua kita. Lagi pula, dinasti Long Yuan tidak memiliki satupun makhluk surgawi yang lebih agung. Siapa tahu, mungkin setelah kau memuaskannya, dia bisa melakukan yang terbaik untuk penyerbuan binatang buas. Benar, dengan bantuan kakak tua kita, penyerbuan binatang buasmu mungkin akan berhasil, ya.
Dan tepat saat sang putri hendak marah, terdengar suara dari meja lain. Saya akan menerima misi ini bab 316, selamanya dianggap sebagai pembual. Penerjemah, Lem Editor, Hites. Lin Fan tidak tahan lagi melihat ini. Mengapa ada begitu banyak obrolan tanpa henti hanya untuk misi yang begitu sederhana? Bahkan jika dia tidak menemukan pecahan token milik makhluk tertinggi, dia mungkin memutuskan untuk memberikan bantuannya mengingat betapa banyak keributan yang ditimbulkannya. Memikirkan bahwa seorang pria, yang usianya cukup baginya untuk menjadi kakek dari kakek gadis ini, akan bermimpi bernafsu padanya seperti itu. Sungguh pemandangan yang tidak bisa berkata-kata. Terlebih lagi, sekarang setelah dia mengetahui tentang keberadaan pecahan token dengan Putri Long Yuan, Lin Fan tidak keberatan melakukan perdagangan dari ini. Saat suaranya terdengar, tatapan semua orang beralih ke Lin Fan. Putri Long Yuan melakukan hal yang sama. Namun, saat dia melihat siapa itu, wajahnya tampak kecewa. Haha, apakah anak ini mabuk atau apa? Hei, nak, jangan menggigit lebih dari yang bisa kau kunyah, Bung. Penyerbuan binatang buas tidak semudah yang kau bayangkan. Kurasa anak ini punya pemikiran yang sama dengan kakak kita. Bahkan jika dia mati, dia harus mendapatkan wanita cantik ini sebelum dia. Apa yang harus kau katakan tentang ini, kakak? Hanya ada satu putri yang akan diberikan. Kecuali kau ingin berbagi dengan orang ini. Orang tua itu juga menilai Lin Fan. Bahkan dengan kekuatannya sebagai makhluk surgawi yang lebih tinggi, dia tidak bisa memahami kemampuan Lin Fan. Pikiran bahwa dia tidak dapat mengetahui kekuatan Lin Fan karena pihak lain lebih kuat darinya sama sekali tidak terlintas di benaknya. Bagi orang tua itu, kekuatan adalah sesuatu yang terakumulasi seiring waktu. Bahkan murid-murid jenius dari berbagai sekte tidak mungkin lebih kuat darinya di usia muda mereka. Baiklah, lebih baik kau menyerah pada mimpi-mimpi itu, nak. Kau tidak akan bisa membuat sang putri mati hanya dengan nyali bodohmu. Dengan tubuhmu yang rapuh dan menyedihkan, kau bahkan tidak akan cukup kuat untuk bisa masuk ke dalam gigi para binatang buas. Orang tua itu terus tertawa, tidak peduli apa, orang tua ini adalah makhluk surgawi tingkat rendah yang lebih tinggi. Tidak mungkin kau bisa bersaing denganku. Mengabaikan kata-kata semua orang, Lin Fan menunjuk pecahan token itu, yang kuminta sebagai kompensasi hanyalah benda itu. Aku dapat menjamin bahwa dinasti Long Yuan tidak akan kehilangan satu pun prajurit yang paling lemah. Saat kata-katanya keluar, kerumunan itu tertawa terbahak-bahak. Astaga, aku, pemegang pedang hebat, Wang Wu, telah menjelajahi dunia tinju selama 40 tahun sekarang, namun ini adalah pertama kalinya aku bertemu seseorang dengan kepercayaan diri yang begitu kurang ajar. Kakak tua, sepertinya kau punya lawan di sini. Kata-kata anak ini praktis seperti tamparan di wajahmu. Sialan, sebagai pengguna tombak selama 20 tahun, aku, Xiao Liu, belum pernah melihat orang yang sombong seperti dia. Ini pertama kalinya aku melihatnya. Jika sekte mendengar omong kosong ini di sini, mereka mungkin akan memuntahkan darah mereka sepenuhnya. Bahkan mereka tidak akan berani berjanji bahwa tidak akan ada satupun prajurit yang hilang. Namun, di sini kita memiliki seseorang dengan kata-kata yang begitu besar. Harus kukatakan itu cukup mengesankan. Kakak tua, sebenarnya, bahkan kau tidak sebanding dengan orang ini. Kemampuannya dalam berbohong mencapai tingkat makhluk kultivasi penuh surgawi yang lebih tinggi. Kau harus tunduk pada pria itu. Penginapan itu sangat berisik saat ini. Semua orang tertawa terbahak-bahak atas ketidaktahuan Lin Fan. Bahkan tidak ada satupun prajurit. Sungguh lelucon yang besar. Putri Long Yuan, apa pendapatmu tentang syarat-syaratku? Aku dapat membantumu melewati kesulitan ini tanpa seorang prajurit pun tewas. Yang ku minta hanyalah benda di pinggangmu itu. Lin Fan mengulangi. Putri Long Yuan menyentuh benda hitam di pinggangnya sambil mengerutkan kening, bertanya-tanya apa yang ingin dilakukan pria ini dengan benda itu. Benda ini telah berada di dalam brankas harta karun keluarga kerajaan sejak zaman kuno. Dulu ketika dia memasuki brankas harta karun itu, dia tertarik dengan desain dan cetakannya, jadi dia menggantungkannya di pinggangnya dengan santai. Tidak disangka ada orang yang menginginkan sesuatu seperti ini. Namun bagi sang putri saat ini, dia lebih suka menaruh harapannya pada lelaki tua itu daripada Lin Fan. Bagaimanapun, perbedaan usia di antara mereka jelas. Meskipun makhluk surgawi tingkat rendah yang lebih tinggi mungkin tidak dapat melindungi dinasti, masih ada secercah harapan.
Sedangkan untuk Lin Fan, sang putri tidak memiliki harapan sedikit pun padanya. Tepat saat itu, lelaki tua itu berbicara, "Putri Long Yuan, bawa anak ini. Aku harus melihat kemampuan seperti apa yang dimilikinya untuk bisa meniup trompetnya. Aku tidak lagi menginginkanmu sebagai kompensasi. Aku akan melakukan yang terbaik berdasarkan situasinya. Jika kita gagal dalam pertahanan, aku akan melindungi hidupku sendiri terlebih dahulu. Jika kita berhasil bertahan, berikan aku gelar markis dan itu sudah cukup." "Baiklah." Putri Long Yuan menganggukkan kepalanya. Lelaki tua itu kemudian melirik Lin Fan, "Nak, jangan mengompol saat waktunya tiba." Lin Fan mengangkat bahunya dengan acuh tak acuh, memuji bintang keberuntungannya sendiri. Sepertinya dia hanya perlu memberikan sedikit bantuan dan dia akan mendapatkan pecahan token lagi sebagai balasannya. Dewi keberuntungan benar-benar ada di pihaknya. "Ayo, mari kita pergi ke dinasti sekarang." Lelaki tua itu memberi isyarat dengan tangannya. Saat dia melewati Lin Fan, dia mendengus keras. Dia adalah seseorang yang suka merobek topeng pembual. Semua seniman bela diri pengembara di sekitar mengikuti di belakang mereka. Tentu saja, mereka tidak akan ikut serta dalam pertahanan demi keselamatan mereka sendiri. Mereka hanya akan bersembunyi di suatu tempat yang jauh dan mengamati. Bagaimanapun, mereka mungkin bisa mencuri beberapa harta berharga setelah dinasti Long Yuan hancur. Sekte-sekte itu telah menghindari segala hal yang berkaitan dengan ini. Ada beberapa seniman bela diri dalam dinasti Long Yuan yang telah menyerah dan melarikan diri lebih awal untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Bahkan mereka yang tersisa memiliki tingkat kekuatan yang terbatas, dan tidak banyak berguna. Pada saat ini, semua seniman bela diri pengembara berkumpul di sekitar Lin Fan dan mengobrol dengan serius. "Nak, dari mana asalmu? Tidak kusangka bahwa keterampilan menyombongkan dirimu bahkan melebihi saudara-saudara tua kita. Masih ada waktu bagimu untuk menyesal sekarang. Begitu invasi penyerbuan dimulai, tidak mungkin kau bisa melarikan diri." Melihat para seniman bela diri pengembara ini, Lin Fan terkekeh dan memutuskan untuk menggoda mereka juga. "Jangan khawatir, Bung. Serbuan binatang buas itu tidak seberapa. Aku bisa mengubah mereka menjadi debu hanya dengan satu serangan telapak tangan." Ibu para dewa yang manis, pembual ini tidak pernah berbohong. Seorang seniman bela diri yang membawa batang logam besar mengacungkan jempolnya. Semua seniman bela diri pengembara lainnya tertawa terbahak-bahak sekali lagi. Anak ini benar-benar orang yang suka berkelahi. Meskipun kata-katanya sendiri mungkin tidak lucu, tetapi dilihat dari usianya dan konteksnya, semua orang tidak dapat menahan tawa. Suatu hari kemudian, mereka tiba di dinasti Long Yuan. Tentu saja, Lin Fan dilupakan sementara lelaki tua mau disambut dengan hangat. Kaisar dinasti Long Yuan hanyalah makhluk surgawi tingkat atas yang lebih rendah. Tetapi itu lebih dari cukup baginya untuk memimpin dinasti. Saat sang putri menceritakan kejadian hari sebelumnya, Kaisar tidak terlalu memperhatikannya. Namun, dia tetap berterima kasih kepada Lin Fan. Bagaimanapun, siapapun yang menawarkan bantuan mereka pada saat ini diperlakukan sebagai VIP. Sedangkan untuk penduduk dinasti, sebagian besar dari mereka telah mundur untuk bersembunyi di ruang bawah tanah mereka. Ini adalah satu-satunya cara untuk mengurangi korban terhadap penyerbuan binatang buas yang akan datang. Keesokan harinya, di tembok kota, para prajurit dinasti berdiri di atas tembok, senjata, dan perisai terpasang di lengan mereka. Wajah mereka muram, saat mereka bersiap untuk penyerbuan yang akan datang. Wajah lelaki tua Mo juga tegas. Meskipun dia adalah tingkat bawah surgawi yang lebih tinggi, dia hanya mengumpulkan satu rantai garis jaringan energi. Jika penyerbuan binatang buas benar-benar terlalu mematikan, dia tidak akan memiliki cara untuk melawannya sendiri. Kaisar dan sang putri sangat gugup, bertanya-tanya bagaimana mereka harus bertahan melawan serbuan binatang buas ini. Di suatu tempat terpencil dan jauh dari dinasti Long Yuan, para seniman bela diri pengembara itu bersembunyi dan penuh dengan diskusi. "Binatang buas macam apa yang menurutmu akan datang dalam penyerbuan ini? Aku punya firasat bahwa itu akan menjadi binatang surgawi tingkat atas yang lebih hebat. Kurasa itu akan menjadi binatang surgawi tingkat penuh yang lebih hebat. Ya ampun, sepertinya saudara tuamu akan mengalami masa sulit, kawan. Jangan khawatir, saudara tuamu sudah menjadi makhluk surgawi tingkat tinggi. Akan mudah baginya untuk melarikan diri jika keadaan memburuk. Baiklah, cukup dengan saudara tuamu.
Aku harus menemui bocah pembual yang berjanji tidak akan menyakiti seorang prajurit pun. Persetan denganmu, saudara. Kau benar-benar percaya pada si bodoh itu. Persetan denganmu juga, saudara. Apakah kau pikir aku benar-benar bodoh? Jika aku mempercayai kata-katanya, aku akan lebih terbelakang daripada terbelakang. Bab 317, saatnya semua orang putus asa. Penerjemah, Lem Editor, Hites. Kembali ke tembok kota, wajah lelaki tua Mo tampak tenang di permukaan, tetapi hatinya seperti lautan yang mengamuk. Langit dipenuhi awan merah di kejauhan, pertanda buruk. Serbuan binatang buas mendekat dari kejauhan. Tak lama kemudian, semua kekacauan akan terjadi. Tidak seorang pun dalam dinasti Long Yuan yang memiliki keyakinan untuk bertahan melawan serbuan binatang buas ini. Dalam beberapa penyerbuan sebelumnya, mereka masih menyimpan harapan untuk hidup. Namun, tidak ada sedikit pun harapan. Kali ini, nak, jika kau takut, kau bisa pergi dan bersembunyi dulu. Kalau tidak, saat penyerbuan akhirnya tiba, semuanya akan terlambat untukmu. Melihat Lin Fan yang berdiri di sana dengan santai, lelaki tua Mo berkata dengan nada tidak senang. Bocah ini benar-benar seseorang yang hanya akan menangis jika dia benar-benar tersengat. Tidak disangka dia masih akan bertindak dan bersikap kuat melawan serbuan binatang buas yang datang. Atau, mungkinkah dia sedang mengompol saat melihat penyerbuan yang menakutkan itu? Pak Tua Mo sudah memikirkannya dalam benaknya. Jika keadaan memburuk, atau ada binatang surgawi tingkat menengah ke atas yang muncul, dia akan berbalik dan lari. Lagi pula, dia telah menghabiskan 100 plus tahun berlatih untuk mencapai basis kultivasi surgawi yang lebih tinggi ini. Bagaimana mungkin dia mati begitu saja di tempat seperti ini? Baik gelar markis maupun putri tidak cukup baginya untuk tetap tinggal di tempat ini. Hidupnya sendiri adalah hal yang paling penting. Tidak masalah. Aku pernah mendengar bahwa penyerbuan binatang ini telah menyebabkan kerusakan besar pada benua Dongling dalam beberapa tahun terakhir. Sekarang karena dinasti Long Yuan menghadapi ancaman seperti itu, tidak mungkin aku bisa berdiam diri saja. Lin Fan terkekeh sebelum mengeluarkan Ciki dari gudangnya. Kukuk, saat Ciki keluar, dia mulai berteriak kegirangan. Namun segera setelah itu, dia terpana oleh aura mengancam yang datang dari kejauhan. Dia menggunakan kepalanya untuk membenturkan pipi Lin Fan, seolah-olah mengeluh, "Ya Tuhan, tidak ada gunanya mengeluarkanku." "Ha, kau memang orang yang menarik. Tidak kusangka kau akan memelihara ayam." Melihat Ciki yang sedang bersandar di bahu Lin Fan, lelaki tua Mo tertawa. Melihat Ciki, Putri Long Yuan juga menunjukkan ekspresi kecewa. Makhluk kuat macam apa yang akan memelihara makhluk yang tidak berguna seperti itu? Ini adalah hewan yang hanya akan dipelihara oleh orang biasa, bukan? Kukuk, Ciki membalas dengan nada marah. Melihat pendapat lelaki tua ini tentangnya sebagai ayam, dia sangat marah. Yang mulia adalah binatang kuno, Phoenix. Lin Fan menepuk kepala Ciki untuk menghiburnya. Meskipun Ciki adalah keturunan Phoenix, pasti ada mutasi pada gennya yang menyebabkan dia terlihat seperti ini. Tentu saja, orang-orang ini tidak akan bisa mengatakan sesuatu yang istimewa tentangnya. Bahkan, jika Lin Fan tidak menyaksikan Ciki keluar dari telur Phoenix, dia mungkin tidak akan mempercayainya sendiri. Dorong, tanah berguncang seolah-olah semuanya akan runtuh. Dari hutan di kejauhan, pohon-pohon mulai tumbang satu demi satu. Raungan dan lolongan keras dari binatang buas ini mengirimkan gelombang kejut besar ke arah dinasti Long Yuan. Bahkan, beberapa prajurit bahkan tidak bisa tetap berdiri diam menghadapi kekuatan yang datang ini. Bayangan dari kejauhan semakin padat saat mereka mendekat. Mereka bergerombol seperti semut, seperti lubang hitam raksasa. Seolah-olah ini adalah mulut binatang suci raksasa yang menunggu untuk melahap seluruh dinasti Long Yuan. Dibandingkan dengan penyerbuan binatang buas di Greenridge County, ini praktis seperti King Kong. Sepertinya pasti ada seseorang yang memimpin penyerbuan ini. Dinasti Long Yuan adalah tempat yang sangat besar, dengan populasi 10 kali lebih banyak dari Greenridge County. Agaknya, kekuatan misterius di balik penyerbuan binatang buas itu juga memahami kekuatan dinasti Long Yuan sebagai perbandingan. Oleh karena itu, ia mengumpulkan sekelompok binatang buas yang lebih besar untuk serangan gencar yang akan datang ini. Melihat pemandangan itu, semua orang dari dinasti Long Yuan sangat ngeri. Ini jauh lebih besar dari sebelumnya. Para prajurit yang telah kehilangan keseimbangan karena gelombang. Sonic berdiri kembali dari tanah.
Tetapi ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka, mereka menggigil ketakutan. Beberapa yang lebih lemah benar-benar mengompol saat mereka berjongkok di tembok kota, menangis terseduh-seduh. Ayah, apakah kita punya kesempatan? Putri Long Yuan bertanya sambil gemetar. Kaisar tidak menjawab, tatapannya terpaku pada penyerbuan di depannya. Pada saat yang sama, tangan yang memegang pedang Kaisar juga mulai bergetar. Pak Tua Mo menarik napas dalam-dalam. Melihat pemandangan yang menegangkan ini, keringat dingin pun mulai membasahi sekujur tubuhnya. Dia pernah menyaksikan serbuan binatang buas sebelumnya. Tapi ini pertama kalinya dia melihat sesuatu seperti ini. Jutaan, puluhan juta, mungkin lebih banyak lagi. Dan saat semua orang mulai khawatir, satu kalimat dari Lin Fan membuat semua orang memandang rendah dirinya sebagai seorang manusia. Bahkan, beberapa orang mulai membencinya. Ciki, betapa meriahnya pesta ini, bukan? Sayang sekali mereka hanyalah binatang buas. Melihat pemandangan di hadapannya, Lin Fan juga sedikit tercengang. Dari mana datangnya binatang buas ini? Bagaimana mungkin dia tidak pernah bertemu dengan binatang buas dalam jumlah sebanyak itu sebelumnya? Agar penyerbuan binatang buas dapat terjadi, binatang buas ini pasti tidak dapat berkumpul dari segala arah. Kalau tidak, pasti ada yang menemukannya. Sepertinya masih banyak hal yang tidak diketahuinya. Nak, sudah cukup. Hentikan omong kosongmu. Bahkan jika tidak ada binatang surgawi yang lebih hebat, jumlah mereka saja sudah cukup untuk mencabik-cabik kita. Pak Tua Mo menatap Lin Fan sambil membelai jenggotnya. Dia tidak menyangka anak ini akan terus berbicara omong kosong bahkan di ambang kematian. Putri Long Yuan menatap pria di hadapannya ini dengan mata penuh kebencian. Dia mulai kesal dengan pria ini. Jika dia tahu bahwa keadaan akan seperti ini, dia tidak akan setuju untuk membiarkannya ikut. Bagi sang putri, pria ini mungkin tidak dapat membunuh satu pun binatang buas. Melihat ke arah Pak Tua Mo, Lin Fan tersenyum tanpa menjawab apapun. Dia kemudian melihat ke kejauhan dan berkata, aneh, kok bisa binatang terkuat di sana cuma binatang surgawi tingkat rendah dengan kultivasi penuh? Apa? Cuma binatang surgawi tingkat rendah dengan kultivasi penuh. Pak Tua Mo hendak melanjutkan, tetapi setelah mendengar kata-kata Lin Fan, dia melihat ke kejauhan dengan tak percaya. Wajahnya yang keriput itu kemudian menampakkan ekspresi bahagia. Haha, Putri Long Yuan, sepertinya surga belum ingin menghancurkanmu sekarang. Tak disangka pemimpin mereka cuma binatang surgawi tingkat rendah. Orang tua ini akan mencoba menjatuhkan pemimpin mereka langsung. Pak Tua Mo menghela napas lega. Kalau ini cuma binatang surgawi tingkat rendah, dia pasti bisa mengalahkannya. Lin Fan melihat percakapan antara Pak Tua Mo dan sang putri, dan dia menggelengkan kepalanya. Dasar bodoh. Jelas, semuanya tidak akan sesederhana itu. Bagaimana mungkin hanya ada pemimpin surgawi tingkat rendah ini untuk penyerbuan sebesar ini? Tetapi tidak peduli basis kultivasi binatang yang datang, mereka semua sama saja bagi Lin Fan. Bahkan jika lengan abadi bukanlah eksistensi terkuat di dunia, itu pasti dikuasai di benua Dongling. Tepat saat Lin Fan merenungkan tentang hal-hal ini, lelaki tua Mo berteriak keras dan melompat ke arah penyerbuan. Dia terbang menuju binatang surgawi yang lebih rendah dengan niat membunuh. Meskipun lelaki tua Mo adalah tingkat rendah surgawi yang lebih tinggi dengan hanya satu rantai garis kisi energi, dia adalah kekuatan yang tak tertandingi untuk binatang buas tingkat ini. Dengan rantai garis kisi energi tipis melilit tubuhnya, lelaki tua Mo berlari menuju penyerbuan dengan kekuatan kisi energi yang bergemuruh. Meskipun dia membunuh sejumlah besar dari mereka dengan satu serangan, itu tidak lebih dari penyok kecil dalam jumlah besar mereka. Pemimpin tingkat kultivasi penuh surgawi rendah dalam penyerbuan itu meraung marah saat ia terlibat dalam pertarungan sengit dengan lelaki tua Mo. Bersembunyi di kejauhan, semua seniman bela diri pengembara ini juga sangat gembira dengan perkembangan ini. Kakak Mo bugar seperti banteng bahkan di usianya. Pedang hebat Wang Wu membuat orang terkesan. Astaga, keterampilan bermain bola naga kembar milik lelaki tua itu sehebat yang bisa didapat. Omong kosong apa yang kalian katakan? Aku, spesialis tombak, Zhao Xiaoliu, telah menggunakan tombak selama lebih dari 20 tahun. Saat lelaki tua itu menyerang, aku melihat tingkat keterampilannya. Itu adalah keadaan di mana ia bahkan dapat dengan mudah memanggil tombak hanya dari roh tombak di dalam hatinya. Mengesankan, benar-benar mengesankan.
Dan saat lelaki tua Mo terlibat dalam pertempuran dengan binatang surgawi rendah itu, semuanya berubah. Tidak bagus, aku telah ditipu. Ini bukan binatang surgawi rendah yang berkultivasi penuh. Terstimulasi oleh pertempuran itu, lelaki tua Mo tiba-tiba menyadari pertumbuhan besar pada binatang itu yang membuatnya cemas. Bam! Dengan satu tebasan, binatang itu mengirim lelaki tua Mo terbang ke arah tembok dinasti. Sudah berakhir, sudah berakhir. Berhasil mendapatkan kembali ketenangannya, lelaki tua Mo memuntahkan seteguk darah segar sambil berseru. Dia ingin memberikan pertunjukan yang bagus di depan semua orang. Tetapi untuk berpikir bahwa binatang itu bukanlah makhluk surgawi tingkat rendah yang berkultivasi penuh. Sekarang, suasana ketakutan meliputi semua orang di dalam dinasti Long Yuan bab 318, berubah menjadi debu hanya dengan satu jari. Penerjemah, Lem Editor, Hites. Astaga, sungguh binatang yang hina. Lin Fan menatap binatang di kejauhan itu tanpa berkata apa-apa. Menggunakan sistemnya untuk memeriksanya sebelumnya, itu jelas binatang surgawi yang lebih rendah dengan kultivasi penuh. Tetapi untuk berpikir bahwa basis kultivasinya akan meledak seketika, Lin Fan tahu bahwa tidak mungkin sistem itu salah. Oleh karena itu, binatang ini pasti menyembunyikan sesuatu dengan satu atau lain cara. Binatang di kejauhan itu memiringkan kepalanya ke langit dan meraung. Menggunakan kedua cakarnya, ia menusuk tubuhnya sendiri dan mencabik-cabiknya, merobek bulunya menjadi dua. GRAWH. Langit berubah warna saat seberkas cahaya bersinar turun dari surga, meliputi binatang di dalamnya saat auranya terus meroket. Tingkat bawah surgawi yang lebih besar. Tingkat tengah surgawi yang lebih besar. Kultivasi penuh surgawi yang lebih besar. Di dalam kehampaan, 16 rantai garis kisi energi melingkar satu sama lain, menghujani badai dan kilat di tempat binatang itu berada. Pada saat yang sama, kekosongan raksasa terkoyak di atas binatang itu. Binatang humanoid. Lin Fan melihat pemandangan itu dengan tatapan terpaku. Ini adalah binatang humanoid kedua yang telah dilihatnya sejauh ini. Di belakangnya ada 4 pasang sayap yang menyala-nyala. Dengan tinggi beberapa ribu kaki, dia berdiri tegak dan perkasa di antara binatang-binatang itu. Dengan aura yang mengintimidasi, kehadirannya membuat semua orang menggigil. Raung, binatang humanoid itu meraung ke langit sekali lagi. Giginya yang setajam silet tampak siap untuk merobek setiap bagian dari kekosongan itu. Sebuah sinar hitam pekat menyedot energi berulang kali di dalam mulut binatang itu. Sial, sudah berakhir. Aura itu adalah sesuatu dari keadaan kultivasi penuh surgawi yang lebih tinggi. Pak Tua Mo berteriak dengan panik. Mengabaikan semua yang lain, dia ingin segera melarikan diri dari tempat ini melalui kekosongan. Tetapi, sesuatu terjadi yang menyebabkan darahnya menggulung. Kekosongan yang dia buka telah disegel. Mustahil. Aku tidak bisa mati begitu saja di sini. Pak Tua Mo panik sekarang. Dia tidak menyangka binatang ini sekuat ini. Tidak ada ruang untuk perlawanan. Adapun seniman bela diri pengembara yang bersembunyi di dekatnya, mereka benar-benar bingung. Kakek tua akan mati. Serbuan binatang ini telah mencapai keadaan tak terkalahkan. Tidak seorang pun akan mampu menghentikannya. Aura binatang humanoid itu terlalu menakutkan. Lihat massa energi hitam yang berkumpul di dalam mulutnya. Itu terlihat sangat merusak. Astaga, kalian masih mau berdiskusi. Bagaimana kalau kita pikirkan cara untuk keluar dari tempat ini? Kurasa kita juga berada di sekitar radius ledakan. Kalau terus seperti ini, dinasti Long Yuan bukanlah satu-satunya yang akan binasa hari ini. Kita juga akan mati di sini. Binatang itu sudah menyegel seluruh tempat ini. Lihat layarnya, tidak mungkin kita bisa melarikan diri. Pedang besar Wang Wu belum mau mati. Aku belum kehilangan keperawananku. Meskipun spesialisasi Xiao Liu adalah tombak, aku belum pernah menusuk lubang hitam untuk merasakan puncak kenikmatan di dunia manusia. Aku belum mau mati. Lin Fan menatap binatang itu, 16 rantai jaringan energi pada satu binatang. Binatang ini praktis tidak bisa dihentikan di seluruh benua Dongling. Tapi mengapa dia belum pernah mendengar keberadaan seperti itu sebelumnya dalam hidupnya? Ini memang aneh, benar-benar aneh. Lin Fan bertekad untuk menangkap binatang buas ini hidup-hidup untuk diinterogasi secara menyeluruh. Pak Tua Mo duduk dalam posisi lumpuh dengan ekspresi putus asa di wajahnya, sama sekali tidak sesuai dengan sikap makhluk surgawi yang lebih tinggi.
Dia mengingat kembali sejumlah besar pelatihan dan kesengsaraan yang telah dia lalui untuk akhirnya mencapai keadaan makhluk surgawi yang lebih tinggi pada usia 100 tahun. Namun sekarang, semuanya akan lenyap di udara. Dia akan menghilang tanpa jejak yang tersisa di dunia ini di bawah serbuan binatang buas ini. Putri Long Yuan berdiri terpaku di tempatnya, juga seperti batu. Di matanya terpantul sejumlah besar binatang buas dalam penyerbuan itu, saat sayap binatang buas yang menyala itu melonjak dengan api lava. 16 rantai garis kisi energi memunculkan aura yang menghancurkan, menyebabkan seseorang merasa tercekik saat aura itu menyembur turun seperti gelombang pasang. Nak, apakah kau menyesal sekarang? Kita semua akan mati. Sambil berteriak pada Lin Fan, Pak Tuamo dipenuhi dengan kemarahan terhadap dunia ini. Apa yang ditakdirkan dan apa yang tidak. Putri Long Yuan, sudah kubilang. Tidak seorang pun prajurit akan terluka. Yang kuinginkan hanyalah benda di pinggangmu itu. Lin Fan menjawab dengan santai. Putri Long Yuan tertawa dingin. Mengambil token dari pinggangnya, dia melemparkannya ke Lin Fan. Benda ini. Jadi bagaimana jika kamu mengambilnya sekarang? Tidak seorang pun dari kita akan keluar dari sini hidup-hidup. Menerima token itu, bibir Lin Fan melengkung menyeringai saat dia melemparkannya ke dalam penyimpanannya. Sekarang sudah menjadi 2, Kaisar dinasti Long Yuan telah kalah bahkan sebelum ini dimulai. Pedang kaisarnya tergeletak di tanah di sampingnya, jatuh dari tangannya karena dia telah kehilangan semua keinginan untuk bertarung. Dalam menghadapi kekuatan absolut, perlawanan adalah sia-sia. Dinasti besar yang dibangun selama ratusan tahun, tak disangka akan runtuh di hadapan serbuan binatang buas. Ia dipenuhi dengan kebencian, namun, tak ada yang bisa ia lakukan. GRAWH. Dengan raungan terakhir, binatang humanoid itu menembakkan bola energi gelap yang telah ia kumpulkan di mulutnya ke arah dinasti Long Yuan, menyerbu semua yang ada di jalannya. Kemanapun bola itu lewat, bumi terkoyak dan hanya kekacauan yang terjadi. Kita mati. Semua orang menyerah untuk bertahan sambil memejamkan mata karena putus asa. Mengapa mereka harus repot-repot membuang lebih banyak energi untuk menghadapi kematian yang pasti? Cahaya gelap itu meliputi segalanya dan semakin membesar di wajah semua orang. Bahkan, orang bisa melihat gelombang kekacauan yang mendekat dari bola itu. Kau tahu, memandang rendah orang lain bisa membuat wajahmu sendiri tertampar pada saat-saat tertentu. Tepat saat semua orang dalam keadaan putus asa, mereka mendengar suara Lin Fan. Semua orang terkekeh dalam hati. Mereka tidak tahu mengapa, tetapi mereka berharap bahwa pria ini dapat mempertahankan sikap cerianya bahkan saat kematiannya semakin dekat. Memangnya kenapa kalau itu adalah binatang buas tingkat kultivasi surgawi yang lebih tinggi? Memangnya kenapa kalau ia memiliki 16 rantai jaringan energi? Di mataku, ia tetap saja hanya binatang buas. Lin Fan berdiri dengan tenang di atas tembok kota, menunggu bola energi yang datang dengan cepat. Bocah, bocah. Orang tua ini benar-benar memberi hormat kepadamu. Tidak kusangka kau masih bisa mempertahankan sikap itu saat menghadapi kematian. Aku akui bahwa aku lebih rendah darimu dalam hal itu. Pak Tuamo tertawa ironis. Pak Tua, ini bukan sikap. Ini fakta. Saat menghadapi sesuatu yang lebih kuat dari dirinya sendiri, semuanya akan lenyap menjadi debu. Sama seperti kalian melihatnya sebagai sesuatu yang kuat. Sebaliknya, aku melihat benda itu sebagai bukan apa-apa. Lin Fan berbalik dan tersenyum lembut. Melihat senyum Lin Fan, jantung Pak Tuamo juga berdebar kencang. Putri Long Yuan, meskipun kau memang cantik, tapi kau punya masalah kepribadian dengan sifat pemarah. Kau sebaiknya memperbaiki aspek dirimu itu di masa depan. Lin Fan mengangkat tangan kanannya pelan-pelan. Saat sang putri mendengar kata-kata ini, amarahnya membara. Tapi tak lama kemudian ia tertawa mengejek. Lagi pula, mereka semua akan segera mati. Kenapa ia harus peduli dengan apa yang dikatakan pria ini? Ding! Saat itu, suara renyah dan bersih memenuhi seluruh dinasti. Pak Tuamo, Putri Long Yuan, dan yang lainnya terbelalak kaget, tidak percaya dengan pemandangan di hadapan mereka. Bagaimana ini bisa? Melihat pemandangan di hadapannya, bulu kuduk Pak Tuamo meremang di sekujur tubuhnya. Putri Long Yuan mendapati dirinya tersandung, juga berjuang untuk tetap diam karena keterkejutan akan semua itu. Apa yang sebenarnya mereka lihat? Bayangkan saja orang yang selama ini mereka pandang rendah ini,
dia telah menghentikan seluruh masa energi itu hanya dengan mengangkat jarinya sekali. Dan dari penampilannya, itu benar-benar bukan apa-apa baginya. Bola energi itu telah menghancurkan semua yang ada di jalurnya sampai ke sini. Namun di bawah jari Lin Fan, bola itu bahkan tidak bisa bergerak maju 1 inci pun. Bagaimana sekarang? Lin Fan bertanya dengan tenang. Melihat Lin Fan, lelaki tua Mo tiba-tiba berteriak ke langit. Pria yang kuat, apakah kamu akhirnya puas? Lin Fan tertawa dan bertanya. Lelaki tua Mo ini memang lelaki tua yang menarik. Ya, apakah kamu ingin hidup? Ya, aku sedang memimpikannya sekarang. Baiklah, biarkan aku mendengar sesuatu yang bagus kalau begitu. Pria yang kuat, kamu adalah lelaki yang selama ini diimpikan lelaki tua ini dalam mimpinya yang indah. Air mata mengalir dari wajah lelaki tua Mo saat dia berteriak tanpa menahan diri. Phewwww. Dengan jentikan jarinya yang lembut, Lin Fan melemparkan bola energi itu kembali ke arah serbuan binatang buas itu dengan kecepatan yang jauh lebih cepat daripada saat ia datang. Melihat bola energi yang terpantul itu, binatang humanoid dengan 16 rantai garis kisi energi itu juga membuka matanya lebar-lebar karena terkejut. Namun sebelum ia sempat bereaksi, ia ditelan bulat-bulat oleh bola energinya sendiri. Bab 319 terlalu kuat. Penerjemah, Lameditor, Hites. F***, apa-apaan itu? Jauh di kejauhan, salah satu seniman bela diri gelandangan sedang melihat pemandangan itu dengan teropong. Dia benar-benar tercengang. Apa yang kamu bicarakan, Wang Wu? Coba aku lihat. Benar, Wang Wu. Cepat, kami yang lain tidak melihat apa-apa. Diam, aku belum selesai di sini. Terlalu dekat, kupikir dinasti Long Yuan akan musnah di sana. Tapi bisakah kalian menebak apa yang terjadi? Wang Wu, pemegang pedang hebat, belum pulih sepenuhnya dari keterkejutannya. Apa yang terjadi? Cepat beritahu kami. Benar, jangan bertele-tele. Apa yang terjadi? Wang Wu menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan dengan tidak percaya. Babarusan. Kau tahu anak laki-laki yang kita olok-olok itu? Dia sialan itu menggunakan 1 jari untuk menolak seluruh bola energi. Sial, serius. Jangan bohongi kami, Wang Wu. Benar, bagaimana bisa? Tentu saja, tidak ada dari mereka yang mempercayainya sama sekali. Ini sama saja dengan mengatakan seluruh dunia telah terbalik. Jika dia mengatakan sesuatu seperti saudara tua itu tetap lincah seperti naga bahkan di usianya dan mengeluarkan ledakan yang luar biasa, mereka pasti masih akan mempercayainya. Tetapi untuk mengatakan sesuatu seperti anak laki-laki itu menolak seluruh bola energi hanya dengan jarinya. Ini mustahil di mata mereka. Wang Wu, Xiao Liu ini memiliki 20 tahun keahlian dalam tombak. Aku telah melihat segala macam hal di seluruh dunia. Tetapi apa yang baru saja kau katakan, aku masih meragukannya. Berikan aku teropong untuk melihatnya sendiri. Pergilah, terserah kau percaya atau tidak. Selama aku percaya, Wang Wu melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Pasti dia sedang bercanda, ini adalah pertunjukan yang sangat menarik. Tidak mungkin dia tidak menontonnya sampai akhir. Dia pasti akan menyesalinya. Sial, orang ini ingin menikmati seluruh pertunjukan sendirian. Hei, sialan, sial, apa yang kalian lakukan? Berhenti merampas. Ini milikku. Hei, jangan berlebihan. Kalau tidak, kalian tidak bisa menyalahkanku karena menghunus pedang besarku pada kalian. Oke, persetan dengan kalian semua. Baiklah, karena aku akan mati juga. Aku akan pergi ke sana untuk menontonnya sendiri. Pak Tua Mo, sang putri, dan semua orang semuanya tercengang. Pemandangan di depan mereka sangat memukau. Hembusan angin yang kencang seperti 1000 tamparan di wajah mereka. Sang putri sangat ketakutan. Dia telah memandang rendah pria ini sepanjang waktu, dan kenyataan itu sekarang menyengat wajahnya seperti tamparan keras yang sesungguhnya. Pria yang kuat, apakah benda itu sudah mati? Tanya lelaki tua Mo sambil berbaring di tanah, terlihat sangat lelah dan menyedihkan saat ini. Tidak, jawab Lin Fan dengan tenang. Saat lelaki tua Mo mendengar itu, dia sangat khawatir. Tidak kusangka ini tidak cukup untuk membunuh makhluk itu. Pada saat yang sama, lelaki tua Mo menaruh setiap harapan terakhir yang tersisa pada Lin Fan. Raungan itu menembus langit. Binatang itu benar-benar marah.
Tidak kusangka ada seseorang di dalam dinasti yang dapat memantulkan serangannya dan meninggalkannya dalam keadaan yang menggelikan seperti itu. Setelah cahaya ledakan menghilang, semua orang dapat melihat bahwa separuh tubuh binatang humanoid itu telah dimakan oleh ledakan itu. Semua binatang dalam jarak bermil-mil dari sekitarnya juga telah menghilang. Lin Fan mengabaikan pemberitahuan sistem sepenuhnya. Poin pengalaman yang biasa-biasa saja ini tidak layak untuk dikejarnya. Adapun darah esensi mereka tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup melalui ledakan energi itu. Namun, Lin Fan bahkan tidak merasa menyesal tentang hal itu. Sekarang laut darahnya berada di level ke-6, semua darah esensi binatang biasa ini tidak memberinya banyak dorongan lagi. Oleh karena itu, dia cukup baik-baik saja dengan tidak memilikinya. Binatang humanoid itu masih meraung. Gelombang energi yang besar bergema di langit. Pada saat yang sama, tubuh yang terluka itu juga pulih dengan cepat. Secara alami, binatang jauh lebih kuat daripada seluruh ras manusia. Baik dalam hal kekuatan bertarung maupun kekuatan tubuh fisik, tidak mungkin manusia dapat menandingi binatang itu. Hanya binatang ini saja tidak mungkin dibunuh oleh Grandmaster Sekte Glory dan Sekte Jiuxiao dengan kekuatan gabungan mereka. Bahkan, jika mereka ceroboh, mereka bahkan dapat disapu bersih oleh binatang ini. Binatang dengan 16 rantai jaringan energi bukanlah sesuatu yang dapat dihadapi oleh manusia dengan level yang sama. Kebencian yang tak terbatas membara di mata binatang humanoid itu. Dengan cahaya yang menyilaukan di matanya, keempat sayap yang menyala mengepak dengan marah. RAWR, raungan ini dipenuhi dengan kemarahan saat serbuan binatang yang padat itu mulai menyerbu setelah mendengar panggilan itu, bertekad menghancurkan dinasti Long Yuan. Semua jenderal, dengarkan. Pertahankan gerbang kota dengan nyawa kalian. Jangan biarkan binatang itu masuk. Kaisar Long Yuan memberikan perintah. Hatinya dipenuhi dengan harapan yang tak terukur saat ini juga. Dia tidak menyangka orang sekuat itu akan maju untuk membantu penyerbuan binatang buas ini. Sepertinya mereka memiliki harapan untuk bertahan melawan ini. Namun melihat pasukan besar binatang buas yang menyerbu ke arah mereka, bahkan jika mereka berhasil mempertahankannya, mereka pasti harus membayar sejumlah korban yang mahal untuk itu. Namun selama dinasti mereka bertahan, korban tidak dapat dihindari. Putri Long Yuan menatap Lin Fan dengan tatapan yang sangat malu. Dia tidak menyangka bahwa pria yang benar-benar kuat itu adalah orang yang dia pandang rendah sejak awal. Jangan repot-repot membela, aku sudah membuat kesepakatan dengan sang putri. Tidak akan ada korban dari pihakmu. Meskipun mereka mungkin memiliki banyak binatang buas, ini tidak akan mengubah apapun. Melihat pasukan binatang buas yang padat itu, Lin Fan menunjukkan senyum percaya diri. Kaisar Long Yuan benar-benar tercengang sekarang. Memikirkan bahwa pria yang kuat ini akan menyebut pasukan binatang buas yang padat di hadapannya seolah-olah dia sama sekali mengabaikan keberadaan mereka. Kaisar ingin memohon Lin Fan untuk mengalahkan gelombang yang datang. Tetapi saat kata-kata itu sampai di tenggorokannya, dia menelannya lagi karena terkejut. Karena pada saat ini, aura pemuda itu telah berubah total. Orang tua mau bisa merasakan aura pria yang kuat itu melonjak dengan cepat. Seolah-olah pedang sedang terhunus dan memotong cangkang tubuh mereka saat ini. Jubah putih, dengan rambut panjangnya bergoyang lembut tertiup angin. Aura Lin Fan berangsur-angsur menjadi lebih kuat. Di mata orang banyak, citranya terlalu perkasa. Dia melayang lembut ke langit. Pedang cakrawala, pedang kebajikan, ... Tingkat tertinggi dari jalan pedang ini meletus darinya saat kedua pedang Will keluar dan melayang lembut di belakangnya. Ya Tuhan, pedang Will yang kuat, hanya dengan melihat ke atas dan aku bisa merasakan mataku tertusuk. Orang tuamu mengangkat kepalanya dan melihat ke atas sambil menyipitkan matanya. Pedang Will ini terlalu kuat, bahkan seorang surgawi yang lebih tinggi seperti dia merasa sulit untuk menahannya. Putri Long Yuan bahkan tidak bisa melihat ke arahnya. Payudaranya yang menggerahkan itu memantul ke atas dan ke bawah dengan keras karena kegembiraan atas auranya. Iblis langit tanpa wajah, iblis berlengan 6 dan berkepala 3 muncul di belakangnya. Baru-baru ini, Lin Fan telah menemukan kemampuan baru untuk keterampilan mental ini. Tidak mengenal batas dan tidak dibatasi oleh hukum apapun. Membagi, dan begitu saja, iblis langit tanpa wajah di belakang Lin Fan mulai terbagi menjadi 2:4. Perlahan, seluruh langit dipenuhi iblis langit tanpa wajah. Ini adalah trik yang sama yang digunakan oleh Eternal Donger. Lin Fan tidak bisa tidak memuji kehebatannya.
Pak Tua Mo sedang kehilangan akal sehatnya sekarang. Keterampilan macam apa ini? Bagaimana bisa begitu berdarah, sakit? Dan sesuatu yang lebih sakit akan segera terjadi. Dua pedang kehendak yang berbeda mulai terbagi juga. Satu demi satu, langit dipenuhi dengan pedang panjang yang dibuat dari pedang kehendak Lin Fan. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin pedang yang begitu mendominasi itu berasal dari satu orang? Pak Tua Mo tidak dapat mempercayai semua yang terjadi saat ini. Ia mengira bahwa ia sangat kuat saat ia mencapai alam surgawi yang lebih tinggi. Namun, dibandingkan dengan pria di hadapannya, ia bukanlah apa-apa. Pak Tua Mo, dari sekte mana pria ini berasal? Kaisar bertanya dengan kaget. Tidak tahu, tidak tahu. Pak Tua Mo menggelengkan kepalanya dengan marah. Bergegas menuju dinasti Long Yuan, para seniman bela diri pengembara itu kehilangan pijakan dan duduk di tanah dengan rahang terbuka lebar saat mereka menyaksikan pemandangan di hadapan mereka. Semua yang terjadi saat ini benar-benar terlalu menakutkan. Aku bermaksud membunuh kalian semua dengan satu serangan telapak tangan. Namun, lupakan saja, darah esensimu juga memiliki tujuan. Lin Fan berkomentar dengan santai. Namun, ucapan santai ini telah sampai ke telinga Pak Tua Mo. URGH. Ia hampir memuntahkan seteguk darah dari tubuh tuanya. Menghancurkan mereka semua dengan satu serangan telapak tangan. Astaga, hancurkan! Lin Fan mengibaskan jubahnya saat langit dari iblis langit tanpa wajah dan pedang Will melesat turun di bawahnya. Tepat saat itu, makhluk humanoid itu juga membeku. Ia bisa merasakan tatapan yang tertuju padanya bab 320, mencari kesempurnaan Lin Fan. Penerjemah, Lem Editor, Hites. Kemarahan monster humanoid itu tak terkira sekarang. Dia dianggap sebagai juara di antara para monster. Ekspedisi untuk menghancurkan apa yang disebut dinasti ini seharusnya menjadi sesuatu yang bisa dia lakukan dengan sapuan tangannya. Dia ingin kembali ke tanah tertutup dengan penuh kemenangan, berlumuran darah manusia hingga ke lengannya. Tapi, tahukah kamu bahwa dia sedang dihentikan oleh manusia biasa sekarang? Dan hal yang paling tidak bisa ditoleransi adalah kenyataan bahwa manusia berdarah ini menatapnya dengan senyum di wajahnya. Senyum itu begitu menyeramkan hingga monster itu bisa merasakan anusnya sendiri menegang. Pak Tua Mo telah melalui serangkaian emosi. Dari syok hingga kehancuran, dan sekarang kembali syok sekali lagi. Pukulan 3 kali lipat pada mentalitasnya ini sudah cukup untuk mengukir hati yang begitu kuat sehingga dia seharusnya tidak lagi terpengaruh oleh apapun di masa depan. Tapi apa-apaan pemandangan di hadapannya ini sekali lagi. Bahkan jika pria kuat ini sangat perkasa, dia seharusnya benar-benar mempertimbangkan apa yang terjadi di depan matanya. Pedangnya hampir habis, tetapi para monster terus menyerbu ke arah dinasti. Monster humanoid itu tidak bergerak sama sekali. Mata yang menyala-nyala itu hanya menatap tajam ke arah pasukan monsternya sendiri sementara wajahnya yang jahat tersenyum. Seolah-olah dia sedang mengejek Lin Fan. Pedangmu dan iblis langit tanpa wajah akan segera diserbu oleh monsterku. Di tembok kota, Ciki duduk dengan punggung lurus ke bawah. Mengepakkan sayapnya, dia berteriak keras. Terhadap situasi penyerbuan itu, dia sama sekali tidak terganggu. Wajah Putri Long Yuan menunjukkan ekspresi khawatir saat dia berkata, "Ayah, tolong siapkan prajurit untuk berjaga. Penyerbuan itu mendekati gerbang kita." Terhadap pria yang melayang di langit, dia tidak lagi memiliki kata-kata yang bisa dia katakan kepadanya. Tidak terpikir bahwa penyerbuan monster itu akan dipenuhi dengan mayat hanya setelah satu gerakan darinya. Ini adalah kekuatan yang belum pernah dia lihat sebelumnya dalam hidupnya. Kakak tua, bagaimana pertempurannya? Tepat saat itu, para seniman bela diri pengembara itu bergegas dari kejauhan dan bertanya dengan penuh semangat. Wow, penampilan orang kuat itu benar-benar hebat. Xiao Liu menatap Lin Fan di langit dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru memuji. Pak Tua Mo kembali sadar saat dia mencengkeram pergelangan tangan Xiao Liu dengan erat. Kalian datang tepat pada waktunya. Kekosongan di sekitar sini telah disegel, dan tidak ada yang bisa melarikan diri. Orang kuat itu dapat menghadapi binatang humanoid, tetapi kita juga harus bertahan melawan serbuan binatang buas yang datang. Melihat gelombang besar binatang buas itu, Wang Wu menelan ludah dan menjawab, "Oh kakek, apakah menurutmu kita bisa bertahan melawan itu?" Wang Wu, kita harus bertahan meskipun kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Xiao Liu di sini akan menembakkan tombakku keluar dari air dan membunuh sampai aku menjadi seperti dewa.
Xiao Liu mengayunkan tombaknya ke sekeliling yang menyebabkan beberapa riak di udara, dengan ekspresi percaya diri di wajahnya. Lebih seperti kau menjadi hantu. Percayalah padaku, kita sudah sepakat, ingat. Jika aku menikah dan punya istri, aku akan kembali ke hutan untuk hidup, dan kita akan bertetangga. Xiao Liu dipenuhi dengan mimpi dan harapan terhadap masa depannya. Bagaimana dia bisa mati di sini? Semua orang dipenuhi dengan keyakinan saat ini. Sekarang binatang humanoid itu akan ditangani oleh orang yang kuat, mereka seharusnya memiliki kesempatan melawan binatang lainnya. Namun, semua orang tahu dalam hati mereka juga bahwa ini pasti akan mengakibatkan beberapa korban. Pak Tuamo perlahan-lahan mendapatkan kembali napasnya saat dia pulih dari luka-lukanya sebelumnya. Untungnya, pukulan dari binatang itu tidak terlalu keras. Kalau tidak, dia akan berubah menjadi debu hanya dengan satu pukulan itu. Pria yang kuat, penyerbuan binatang buas telah tiba. Serahkan saja pada kami, kata lelaki Tuamo setelah terdiam sejenak. Sudah lama sekali sejak terakhir kali dia bekerja sama dengan orang lain dalam satu kelompok. Mendengar ini, lelaki Tuamo tak kuasa menahan diri untuk mengenang masa mudanya. Itu adalah, mendengar suara lelaki Tuamo, Lin Fan yang melayang di langit merasa agak canggung. Memikirkan bahwa dia baru saja melakukan tindakan yang luar biasa tadi, tetapi sesuatu seperti itu akan muncul. Dia telah meremehkan jumlah binatang buas dalam penyerbuan itu, yang mengakibatkan pedang kehendak dan setan langit tanpa wajahnya kurang banyak. Bagi seorang perfeksionis seni omong kosong, kesalahan ini sangat tidak dapat ditoleransi. Bahkan pada titik ini di mana masalah telah muncul, dia harus bekerja keras untuk menyelesaikan masalah tersebut. Setelah sadar, lelaki Tuamo mulai memerintah orang-orang yang hadir. Wang Wu, pergilah ke sana untuk membantu sang putri. Xiao Liu, bawa beberapa orang bersamamu menuju para prajurit. Bagaimana denganmu, saudara tua? Sebagai orang dengan basis kultivasi tertinggi di sini, lelaki tua ini akan bertarung sendirian. Ingat, meskipun lelaki kuat itu sangat kuat, binatang buas ini jauh dari biasa. Kita harus berusaha sebaik mungkin untuk tidak membiarkan lelaki kuat itu terganggu. Jawab lelaki Tuamo. Tentu, kawan. Setelah kita melewati ini, aku akan mentraktir semua orang di sini minum. Ya, mendapatkan kehormatan bertarung bersama lelaki kuat ini akan menjadi kisah yang tak terlupakan. Jawab lelaki Tuamo dengan penuh semangat, seolah-olah dia telah menjadi lebih muda puluhan tahun. Bahkan jika dia membanggakannya, ini akan menjadi topik yang bagus di masa depan. Mengambang di langit, Lin Fan bisa merasakan pusat perhatiannya ditelan oleh orang-orang ini. Dia melihat serbuan binatang buas yang mendekat dengan sangat tidak senang. Dia ingin meninggalkan tubuh mereka untuk dipetik. Tapi tidak apa-apa, karena mereka tidak menghargainya, dia akan membuat mereka menghilang sepenuhnya. Saudara-saudara, ayo pergi. Tepat saat lelaki Tuamo hendak memberi mereka ceramah penyemangat, sebuah suara terdengar di telinganya. Aku bermaksud membiarkan kalian mati dengan tubuh utuh pada awalnya. Karena kalian tidak tahu bagaimana menghargai kesempatan yang kuberikan padamu, maka kalian semua bisa berubah menjadi debu. Lin Fan gusar saat dia mengangkat telapak tangannya. Tiba-tiba, langit berubah, karena ada aura raksasa yang menyesakkan di udara. Hancurkan, boom, sebuah serangan telapak tangan raksasa turun dari langit, merobek kekosongan sepenuhnya. Karena ukurannya yang sangat besar, seluruh langit tertutup sesaat. Namun, bahkan momen itu pun terpatri dalam pikiran semua orang. Boom, tanah bergetar saat seluruh dinasti Long Yuan berguncang. Faktanya, bukan hanya dinasti Long Yuan, rasanya seolah-olah seluruh dunia sedang berguncang saat ini. Melintasi ratusan mil dalam satu serangan telapak tangan itu, semua orang dari dinasti Long Yuan ketakutan setengah mati. Terdorong dan bersemangat untuk maju, lelaki Tuamo merasa bingung melihat serangan telapak tangan itu. Dia mencengkeram pagar di dekat dinding saat tubuhnya menggigil di bawah aura yang mengintimidasi. Gambaran di matanya langsung terbakar ke dalam pikirannya. Kalian semua pantas mendapatkannya. Lin Fan menyapu jubahnya, tangan di belakang punggungnya. Orang-orang ini bukan satu-satunya yang gemetar. Binatang humanoid itu mulai menggigil saat melihatnya juga. Api yang menyala di pupilnya memantul ke atas dan ke bawah dengan cepat. Tiba-tiba, dia berlari. Menyadari hal ini, Lin Fan berteriak, "Ciki, hancurkan dia!" Lin Fan segera mengejar ke arah hutan lebat. Kuku,
Ciki melompat dari tembok kota dan melompat ke langit. Tiba-tiba, cahaya merah meletus dari Ciki saat sepasang sayap merah menyala meluncur melintasi langit, mengikuti tuannya. Aku, Pak Tuamo bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Terutama setelah menyaksikan transformasi Ciki, dia jatuh ke tanah dengan suara keras. Sambil memegang tombaknya, Xiao Liu berdiri terpaku di tempatnya, rahangnya ternganga. Pemegang pedang besar Wang Wu telah mencabut pedang besarnya dalam pose menyerang yang siap menyerang. Namun saat ini, dia hanya membeku dalam pose konyol itu. Putri Long Yuan dan Kaisar sama-sama terdiam. Setelah waktu yang lama, adakah yang bisa memberitahuku, apa yang baru saja terjadi? Pak Tuamo berbicara lebih dulu, pikirannya berputar-putar. Dan ayam itu, apakah itu benar-benar ayam? Petik 2. Kakek, orang kuat itu tampaknya hanya mengangkat tangannya sebelum menamparnya. Xiao Liu memulai. Setelah tamparan itu, seluruh bumi berguncang. Wang Wu melanjutkan. Setelah gempa bumi, penyerbuan binatang buas itu menghilang. Xiao Liu melanjutkan. Semua orang perlahan pulih dari keterkejutan mereka. Satu persatu, bola mata mereka melotot tak percaya. Ya ampun, orang kuat, yang ingin kulakukan hanyalah bertarung. Bersamamu, kenapa kau tidak memberiku kesempatan itu? Pak Tuamo berteriak seperti janda pendendam, menatap Lin Fan yang menghilang dengan sedih.